Jangan lupa di-record. Nah, Oke, selamat malam semuanya teman-teman. Seperti biasa sampai ketemu bertemu lagi dengan kita Instagram Begundal. Hari ini kita akan ngebahas masalah Instagram Update Journey 2020. Karena kan kita udah mau masuk ke 2021 nih. Dan kita ngelihat tahun 2020 ini banyak banget update critical yang terutama ada di Instagram. Nah, mungkin di sini kita akan kayak listing apa aja sih update-update yang ada, perubahan-perubahan yang ada, dan gimana itu cara kita ke depan untuk mengantisipasi dan belajarnya. Perkenalkan sebelumnya, saya Ivan Anwar. Saya adalah seorang manusia yang udah belajar internet marketing kurang lebih sekitar 10 tahun. Dan di sini kita tergabung sama Bang C dan Kang Fadil. Silakan Bang C, monggo. oke, sebelumnya terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sehat sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya selalu dengan nama panjang Muhammad Kevin Jianando Trisna, panggilannya itu Kevin atau Bang C, bebas. Saya sendiri profesi saat ini adalah pengangguran dengan banyak uang, alhamdulillah. Karena kerja, intinya karena kerja, bukan karena nganggur. Eh, Kebetulan kerja jadi sosial media marketing hampir menuju 10 tahun nih, tanggal 2 Desember besok, jadi ada anniversary jadinya. Untuk itu kita lanjutkan lagi ke Kang Fadil di Bandung. Oke, terima kasih Ini Bang Jo kakak dan Bang tertua Cika. kita ya di internet marketing, Kang Fadil. Sepuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih sudah hadir di event Tribinan hari ini yang sudah berminggu-minggu kita adakan. Ini udah ke 15 ya, saya lupa. Kesekian kali lah. Sekarang. Perkenalkan, nama saya Fadil Zikri Muhammad. Biasa dipanggil Kang Fadil. Saya sudah belajar internet marketing dari 2009, tepatnya sudah 11 tahun. Dan saat ini sedang bekerja menjadi Head of Marketing dan SEO spesialis di PT Variasi MX atau website itu vmx.id. Nah, mungkin itu saja dari saya. Silakan kembali lagi kepada Mas Ivan. Masih di mute. Kita masuk ke materi. Seperti biasa, kita akan ada beberapa informasi yang akan kita sampaikan, dan kemudian setelah itu kita buka tanya jawab, dan ada sesi underground setelah itu. Underground. Mohon ditunggu sebentar. Oke, semuanya bisa kelihatan slide saya? Masuk. Oke, ini sesuai judul dan sesuai informasi, kita akan membahas masalah Instagram 2020 Update Journey. Nah, walaupun kita pakai slide, tapi teman-teman mungkin ini kita lebih banyak berfokus mengenai ngobrol, atau mungkin istilah kerennya adalah bacot. Jadi, tapi satu-satu kita akan bahas update-nya tuh apa aja. Oke, kita mulai pertama kali dari kakak senior kita dulu. Monggo, kakak Fadil. Kok dari saya dulu? Siap. Kan lu senior. Oke teman-teman, jadi di awal-awal tahun 2020 ini kita ada update yaitu direct message to messenger ya. Nah, sebenarnya di DM ini ada banyak perubahan juga. Di pertama itu ada filter nih teman-teman. Jadi kita bisa nge-filter si Instagram kita mulai dari pencarian nama si akun Instagramnya seseorang gitu ya. Terus sampai saat ini update itu kita sudah bukan bekerja sama sih. Si Facebook nih ya, Messenger Facebook dengan Messenger si di Instagram ini apa sih kalau di dalam bahasa Digimon mah, kalau kalian nonton Digimon tuh Jogress gitu ya. Berubah Jogress gitu ya. DM Instagram dengan Messenger Facebook yang gabung gitu. Terus juga ada about this account nih. About this account ini biasanya itu kalau dia udah lebih dari 3 kali atau 3 kali dia ganti nama, kita bisa lihat nih di akun tersebut tuh. Gitu ya. Dia ganti nama apa aja gitu ya. Terus dia gabung dari tahun berapa sih si akun tersebut. Ketika kalian misalnya ingin beli sesuatu di Instagram, melihat akun tersebut tuh percaya atau enggak gitu. Karena banyak juga kan ya akun Instagram itu yang bodong gitu ya. Udah banyak banget ganti-ganti namanya itu. Nah, itu bisa dilihat gitu. Nah, itu nanti bisa dicek itu di pojok kanan atas di profilnya si akun yang ingin kalian cek. Nanti lalu ada about this account atau apa sih tentang akun ini kalau dalam bahasa Indonesia mah. Lalu ada QR bisnis nih. Sebenarnya nggak terlalu efektif sih kalau kata saya mah ya. Karena apa? Kita langsung cek aja akun si pemilik bisnisnya gitu. Kalau QR bisnis kan kita harus buka dulu QR-nya gitu ya, kameranya untuk
nge-scan sih QR-nya mungkin. Monggo Mas Ivan. Lanjut ke Bang J. Jadi langsung dioper ke gua ya, luar biasa loh. Ini yang paling asik. Ya udah, gua dah. Nah tuh kan jadi Kan dia kakak tertua. Oh iya, lu kan kedua, Gua anak tengah. kan anak tengah, lu anak Iya. bungsu kan. Oke, Oh siap. iya betul. Oke, mungkin gua akan share aja kali ya. Jadi teman-teman bisa ngelihat. Tekan. Bentar ya. Oke, saudara-saudara. Sepertinya saya tidak bisa men-share-nya. Wait. Oke, pertama itu adalah masalah apa sih tadi namanya, order food button ya. Gua share screen lagi. Kelihatan ya. Nah, order food button ini kelihatan nggak PowerPoint-nya ya? Di slide Baru. di PowerPoint. Ya. Baru kelihatan. Nah, order food button-nya, jadi ini fitur yang mungkin sebenarnya ada dan ini muncul saat pandemi berlangsung. Jadi si Instagram itu support untuk kayak kita menambah, kalau misalnya teman-teman ngelihat di akun Instagram itu kan ada message, terus ada tombol lagi follow, terus ada lagi tombol email kalau misalnya kita set ada email gitu kan. Nah, itu sebenarnya ada action button yang kita bisa setting untuk order food. Order food itu apa? Order food itu nanti bisa di-link ke akun URL si GrabFood atau GoFood-nya teman-teman. Kalau misalnya yang memang punya akun-akun tersebut ya. Jadi itu untuk memudahkan pemain Instagram itu untuk gerilya di dalam Instagram sendiri untuk membuat orang order makanannya via Instagram langsung. Nah, contoh yang kemarin saya lihat tuh ada di akunnya si namanya itu Playboy.insyaf kalau nggak salah ya. Jadi kalau misalnya teman-teman buka handphone, coba masuk ke akunnya si Playboy.insyaf, itu ada tombol order food, ya kan? Oh, jangan perhatiin fotonya, itu bikin pusing, bisa nafsu makan 7 hari 7 malam, tapi lihat aja tombolnya. Itu ada order food dan coba diklik aja, itu akan dikirim ke GrabFood-nya. Nah, fungsinya apa? Si Instagram meluncurkan ini untuk membantu para UMKM yang memang bidang usahanya itu di kuliner dan menggunakan jasa GrabFood atau GoFood. Jadi bisa menggunakan ini. Tapi jujur jarang yang orang pakai dan jarang orang yang tahu. Which is sayang banget karena itu bisa jadi additional link yang ke-expose di dalam akun kita. Jadi kalau teman-teman ada yang punya usaha-usaha kuliner ini, monggo boleh dipakai order food button-nya itu. Kemudian recommended content updates. Ini akan panjang sekali teman-teman. Saya buka dulu screen-nya. Sebentar. Ini adalah tempat saya ngebaca update Instagram ya. Update Instagram itu ada di aboutinstagram.com blog. Oh. Oke, ini dia. Nah, di sini Instagram itu ngasih tahu rekomendasi konten di Instagram itu seperti apa. Dan jujur ini ada banyak banget total poinnya. Saya akan coba bahas secara brief ya. Dan ini maksudnya rekomendasi konten itu apa kan teman-teman tahu ya, ada explore.
Dan bahkan sekarang shop itu explore-nya juga dititik beratkan juga. Terus selain explore ada apa lagi? Ada top hashtag. Terus ada apa lagi? Ada suggested post. Terus ada apa lagi? Suggested account. Nah, itu semua adalah rekomendasi konten yang dibuat oleh Instagram. Dia nggak ngasih tahu siapa aja yang boleh masuk ke dalam rekomendasi konten ini. Tapi dia ngasih tahu kebalikannya, siapa aja yang nggak boleh masuk ke dalam rekomendasi konten ini. Jadi dibalik sama dia. Tapi ini pun sudah memberikan quite clue yang bagus untuk selama ini kan orang ngasih tahu banyak tips caranya masuk explore dan itu semua jujur bias. Itu semua banyak yang orang bilang cara A, B, C, D, E, F gitu kan. Tapi belum ada yang terbukti secara aktual. Tapi dengan ini Instagram itu kayak memberikan celah untuk ngasih tahu ini loh yang nggak boleh masuk ke dalam explore, dan itu benar-benar masuk ke dalam update luar biasa karena dia ngasih tahu literally secara frontal siapa aja yang nggak boleh masuk. Dan ini ada beberapa yang memang kebiasaan-kebiasaan kita, bahkan orang-orang yang masih mengajarkan ajaran yang salah sebenarnya sudah ada di dalam konten yang tidak direkomendasikan. Nih, satu, konten yang mencegah membangun komunitas aman. Ini konten yang mencegah kayak tindakan bahaya, bunuh diri, gangguan pola makan. Nah ini udah pasti nggak boleh ya. Konten yang menggambarkan kekerasan udah pasti nggak boleh juga. Konten yang vulgar atau provokatif nggak boleh juga. Makanya Kang Fadil itu kemarin sempat dia memfoto nggak pakai baju itu nggak bisa. Kemudian konten yang mempromosikan penggunaan produk dengan izin khusus kayak tembakau, vaping. Nah, itu nggak akan bisa masuk rekomendasi konten. Ini maksudnya bukan yang nggak boleh di-upload ke Instagram, ya boleh, tapi nggak akan masuk ke dalam rekomendasi kontennya. Konten yang dibagikan oleh akun yang tidak layak direkomendasikan. Jadi kalau misalnya kita nemu ada akun yang sebenarnya melanggar nih community guideline-nya si Instagram, kemudian kita sharing kontennya dia, itu nggak akan masuk rekomendasi. Nah, kemudian konten yang menggambarkan atau mempromosikan prosedur bedah plastik, nggak boleh. Konten yang berisi klaim kesehatan muluk-muluk seperti pengobatan ajaib. Nah, ini hati-hati nih, teman-teman yang menjual kayak ada Bang Fikar kan, kalau nggak salah kan Herbalife. Itu hati-hati kampanyenya jangan kayak mengkampanyekan pengobatan ajaib. Karena kan banyak tuh tukang-tukang obat tuh yang bilang bisa mengobati 23 macam penyakit, 50 macam penyakit. Nah, itu hati-hati karena konten yang berisi klaim kesehatan seperti itu tidak akan masuk rekomendasi konten. Nah, konten yang berusaha menjual produk atau layanan berdasarkan klaim terkait kesehatan seperti suplemen untuk menurunkan berat badan. Nah, ini kasihan nih para pemain suplemen weight loss karena mereka terbentur sama pasal ini. Jadi para pemain suplemen weight loss itu harus merubah cara untuk kampanye produknya mereka. Jangan mengkampanyekan suplemen yang membantu menurunkan berat badan. Mungkin bisa membuat suplemen yang membantu menaikkan berat dompet. Itu lebih masuk akal. Kemudian konten yang mempromosikan model bisnis menyesatkan seperti kasbon, investasi bebas resiko. Mungkin ini termasuk kayak investasi atau arisan bodong ya yang banyak beredar. MLM sebenarnya konsep bisnis yang bukan penipuan. Sebenarnya itu bagus, cuman banyak yang menyalahgunakan. Sayangnya seperti itu. Nah, konten yang berisi clickbait. Clickbait udah tahu ya apa ya. Jadi judulnya apa, isinya apa, itu nggak berkaitan. Konten yang berisi engagement bait. Nah, ini yang paling sering orang promosikan. Jujur waktu itu saya sempat ada salah satu orang yang so-called Instagram expert dan dia meng-share adalah suatu konten kalau misalnya mau sukses lo harus membuat audiens lo untuk melakukan suatu, suruh mereka untuk nge-like, suruh mereka untuk komen, suruh mereka untuk menjawab iya. Jelas-jelas apa yang dia ajarkan itu adalah engagement bait. Saya tegur dan akhirnya sempat terjadi perdebatan. Mungkin dia tidak paham, ya kan? Dia mengaku sebagai ahli Instagram yang tidak update, berarti kalau dia mempromosikan hal ini. Tapi balik lagi terserah teman-teman, hati-hati. Jadi intinya konten yang berisi engagement bait itu tidak bisa masuk rekomendasi Instagram. Apa itu engagement bait?
Engagement bait itu kalau misalnya kita bahas ya, itu dibahas di Facebook. Facebook ngasih jelas apa sih yang masuk ke dalam engagement bait. Nah, ada banyak nih. Teman-teman bisa baca sendiri di intinya aturannya Facebook dan Instagram itu jadi satu ya. Jadi engagement bait itu adalah ajakan orang untuk melakukan sesuatu. Kayak contoh gini, double tap kalau lo suka konten ini, jebret. Kalau lo merasa lo akan menjadi kaya 10 tahun ke depan, pencet ya di komen. Itu engagement bait. Bahkan yang sering dilakukan teman-teman kita sampai saat ini, misalnya jangan lupa untuk like, share atau follow akun ini. Gitu. Nah itu masuk ke dalam engagement bait. Ajakan orang untuk melakukan sesuatu. Jangan lupa like konten ini, jangan lupa follow akun ini. Gitu. Itu adalah engagement bait. Dan jujur semenjak saya menghilangkan engagement bait di semua konten saya rutin masuk explore. Itu yang terjadi. Sebelumnya itu saya selalu ada kayak CTA, jangan lupa save, atau misalnya di caption saya ada tulis follow Ivan Anwar gitu. Itu semua saya hilangin. Dan akhirnya saya rutin untuk masuk explore. Sejak itu hilang. Bahkan bisa dibilang bukan rutin ya, semua konten saya masuk explore. Nggak ada yang enggak, tapi jumlahnya beda-beda. Ada yang cuman jumlahnya imut gitu kan ya, cuma 5 biji, ada yang tiba-tiba jumlahnya 1000 gitu masuk explore. Jadi beda-beda. Tapi rutin iya. Nah, konten yang mempromosikan kontes atau hadiah itu giveaway. Jadi misalnya kalau ada teman-teman yang suka mengadakan giveaway, itu sudah pasti Instagram tidak akan memasukkan ke dalam rekomendasi konten. Jadi kalau ada yang masih bilang giveaway, strategi menaikkan akun Instagram, itu strategi expired. Jadi jangan diikutin. Karena informasi ini keluar pada tanggal 9 September tahun ini. Nah, konten plagiat yang banyak digunakan ulang dari sumber lain tanpa penambahan signifikan. Enggak ini apa? Ini adalah repost. Jadi kalau misalnya ada yang suka nge-repost akun konten sana-sini, boleh, tapi nggak akan masuk rekomendasi konten. Tapi ingat ya, yang banyak digunakan ulang dari sumber lain tanpa penambahan signifikan. Artinya mungkin kalau misalnya yang menggunakan masih sedikit dan kita revisi lagi, kita tambahin, kita kasih value lain itu masih bisa. Tapi kalau melek repost, jebret, nah itu yang nggak akan masuk rekomendasi konten. Konten dari situs web yang mendapatkan jumlah klik tidak wajar dari Instagram. Ini apa? Instagram Buddies. Jadi kalau misalnya ada satu sumber web atau eksternal dari Instagram yang tiba-tiba ngirim traffic ke dalam satu konten, nah itu dia akan dicurigai. Jadi kalau misalnya ada yang beli like atau beli view atau Instagram Buddies, dia udah langsung nangkep nih di sini. Konten berita yang tidak menyertakan informasi transparan tentang penulis atau staff. Nah ini gue juga agak bingung. Ini gue nggak ngerti dia nge-tracknya dari mana. Karena harus kita diminta untuk menyatakan informasi transparan tentang sumbernya intinya sih. Nah di sini konten yang dinyatakan palsu oleh pemeriksa fakta independen. Jadi si Instagram itu membuat divisi baru yang namanya pemeriksa fakta independen, yang khusus pemeriksa fakta-fakta yang muncul di Instagram secara manual. Dia bisa dicek di sini. Kalau misalnya dinyatakan palsu, akan dinyatakan palsu atau menyesatkan, nggak akan masuk. Kemudian misinformasi terkait vaksin. Nah, mungkin ini karena pandemi, jadi dia nggak mau ada isu-isu tentang vaksin aneh-aneh keluar di Instagram. Konten yang mempromosikan penggunaan dokumen palsu seperti tanda pengenal palsu, resep medis, atau kawan-kawan. Nah, kalau tadi kita ngebahas masalah kontennya, sekarang kita ngebahas masalah akunnya. Akun ini, baru-baru ini, dia tidak akan merekomendasikan akun yang melanggar pedoman community guideline dan akun yang dihapus dari platform. Di tahun ini ada banyak banget orang yang tiba-tiba kehilangan akun Instagramnya karena dianggap mereka melanggar pedoman komunitas Instagram. Kehilangan akun dalam arti benar-benar akunnya nggak bisa diakses lagi.
berkali-kali atau baru-baru ini membagikan konten yang tidak direkomendasikan. Jadi kalau misalnya teman-teman sering membagikan konten-konten yang di atas, yang masuk dalam konten yang tidak direkomendasikan, akunnya lama-lama kena, nggak direkomendasiin juga. Terus berkali-kali memposting informasi terkait vaksin. Berkali-kali terlibat praktik menyesatkan, seperti beli follower sama beli like. Nah, itu akunnya nggak akan direkomendasikan. Dilarang menjalankan iklan di platform. Baru-baru ini berkali-kali memposting informasi palsu yang diperiksa oleh fakta pihak ketiga. Nah, terkait dengan gerakan atau organisasi offline. Jadi, ini memberikan statement jelas banget siapa yang boleh masuk dan siapa nggak. Tentunya yang di luar dari apa yang disebutkan bisa masuk, asal kontennya berkualitas. Nah, suggested post itu apa? Ini saya kasih contoh. Ini teman-teman ada yang udah dapat lah ya suggested post. Jadi tiba-tiba muncul nih. Tiba-tiba muncul di dalam feed-nya kalau misalnya ada suggested post. Jadi dia bukan orang yang kita follow, bukan orang yang ya intinya bukan kita ya follow, tiba-tiba muncul di akun home feed kita. Nah, itu masuk ke dalam suggested post dan itu juga baru dirilis di tahun ini. Lanjut Bang J. Lanjut. Wah, asik nih. Oke, lanjut lagi bareng sama gua. Di sini sedikit menceritakan tentang update terbarunya di Instagram di 2020. Yang gue bahas pertama adalah soal hilangnya stiker DM Me. Sebelumnya banyak juga sih beberapa orang yang nanya dan DM langsung ke gue pribadi. Dan ujung-ujungnya mereka nanya, Mas, kan aku pribadi suka collab sama beberapa orang dan mereka di situ waktu kemarin kalau nggak salah terakhir collab sama Tika ya, Do Tika Do. Kan pembahasan kolaborasi saya dengan dia adalah stiker-stiker yang saya rekomendasikan untuk digunakan di story Instagram. Sempat masukkan yang namanya location, ada yang namanya mention, dan lain sebagainya. Tapi ditanya sama Tika, kenapa DM itu nggak lu masukin, Bang? Nah, karena satu hal yang pasti, sebenarnya sih saya pribadi tuh agak amazing sama Instagram ketika dia ngeluarin stiker DM Me. Padahal kan kalau boleh jujur, bisa dibilang tuh apresiasi untuk suatu akun Instagram yang memang sudah punya follower yang cukup besar ya, dalam artian sudah bisa dibilang rekomendasi lah. Di awal itu kan kalau sudah 10.000 follower, dia akan bisa nge-swipe up ya. Nge-swipe up itu baik swipe up ke link keluar atau langsung nge-swipe up ke DM atau lain sebagainya. Cuman dengan adanya stiker DM Me, kesannya yang diciptakan adalah kayaknya tuh tadi Mas Ivan juga udah bahas sedikit soal engagement bait. Aku sih agak menitik beratkan stiker DM Me ini lebih tepatnya kayak ngajakin orang ya, engagement bait-nya tuh kemakan di sini gitu loh. That's why di dalam story-nya Instagram juga sekarang stiker DM Me sudah tidak ada. Jadi kalau ada teman-teman lagi yang nanya ke saya, Bang, kok DM Me hilang? Bukan saya yang ngilangin, bukan Instagram Begundal yang ngilangin, memang dihilangkan sama Instagram. The point is that. Dan yang nomor 2, ini akan aku bahas soal business suite application. Nah, kebetulan business suite application ini aku pertama kali dengar dari Mas Ivan sendiri, ngasih rekomendasi lah. Jadi intinya ketika teman-teman, contoh ada mungkin di sini ada yang beberapa content creator, ada juga yang orang sosial media yang selalu bertanya-tanya, Bang, kalau misalkan menggunakan Instagram, ada automation-nya nggak ya? Ada aplikasi terpisah, either pihak ketiga ataupun yang lainnya, untuk bantu kita posting konten secara otomatis, tanpa kita mesti nungguin jamnya baru kita posting manual gitu. Dan zamannya udah nggak gitu lagi, bro. Dalam artian gini, dari Business Suite application ini adalah salah satu fitur untuk teman-teman bisa meng-schedule. Jadi bisa dijadwalin nih. Misalkan contoh, kan ada Mas Koko di sini, dia mau coba naikkan kontennya di akunnya 65 kali shop ya. 65 kali shop itu kalau misalkan mau menaikkan akunnya, jadi nggak perlu panik.
perlu beli lisensi di Buffer, lisensi di Hotsuite atau lain sebagainya, aplikasi pihak ketiganya si Instagram sendiri, tapi hanya cukup teman-teman install yang namanya Business Suite. Ini jujur aja di Google, di Android ada. Mas Ivan, ini untuk di Apple udah kuat belum ya? Terakhir sih saya cek Apple belum rilis, baru Belum versi ya? Android-nya. Nah. Tapi nggak tahu ya kalau sekarang ya. Coba nanti kita cari tahu dulu. Boleh. Nah, untuk Business Suite ini yang terakhir aku coba, karena informasi juga dari Mas Ivan juga, aku udah coba di di Android. Handphoneku Samsung Galaxy S10, di S10 sih masuk dan dia nongol. Tapi mungkin waktu di awal kali mulanya ya, baru pertama kali muncul tanpa belum ada update, sempat ada failing sedikit sih di awal. Cuman at the end sekarang udah enak banget, dalam artian teman-teman nggak perlu takut nih. Nanti kalau misalkan mau schedule, karena kan ketakutannya orang-orang itu ketika mereka meng-schedule suatu konten, ini konten naik nggak ya? Nanti ada error nggak ya? Ntar ada masalah nggak ya? Karena yang saya alamin selama ini kerja untuk media, kerja untuk suatu korporasi, ketika kita pakai pihak ketiga atau aplikasi pihak ketiganya yang non Instagram atau Facebook, sering kejadian yang namanya konten kita tidak naik. Bisa itu, dan itu pun tidak naiknya banyak faktornya. Contoh, faktor internet bermasalah. Nomor satu. Nomor dua, faktor dari aplikasinya juga bermasalah. Ketiga, kadang aplikasi pihak ketiga suka di-banned, either saat pakai ada announcement ataupun tidak, tapi tidak bisa digunakan. Nah, untuk Business Suite ini nggak perlu khawatir, karena ini adalah aplikasi yang langsung dari Facebook-nya juga. Jadi nggak perlu khawatir banget. Tapi sekali lagi, untuk pengguna handphone Apple, ya kan, mungkin kita akan riset lebih lanjut lagi, tapi yang jelas untuk di Android aman, alias sudah bisa digunain, aman kok. Lanjut Mas Ivan, next. Cuman 2. Tambahan, sorry. Jadi si Business Suite itu memang salah satu fiturnya kan buat scheduling konten. Betul. Tapi untuk monitor jadi dia kayaknya akan merencanakan something a lot bigger dari hanya sekedar itu ke depannya ya. Bahkan ada beberapa yang kita lihat kayak business manajernya itu sudah kekonversi ke versi Business Suite. Betul. Ini yang kayak kejadian si Kang Fadil kemarin. Jadi ada orang-orang yang tiba-tiba tampilan business manager itu berubah jadi tampilan Business Suite. Jadi kayaknya dia benar-benar mau mengintegrasikan antara Instagram dan Facebook dengan lebih sempurna melalui si Business Suite itu. Di situ bahkan kita bisa pasang iklan juga. Nah, pasang iklannya lebih mudah dari kita pasang melalui Ads Manager, tapi lebih kompleks sedikit ketimbang kita pasang melalui Instagram. Jadi dia di level tengah tuh Ads-nya si Business Suite. Tapi sama, nge-linknya tetap ke satu account yang sama, tambahan aja. Sama mungkin itu kali Mas. Tadi ada tambahan sedikit ya juga soal Business Suite. Kalau nggak salah kan ada bisa untuk ngelihat ini ya, komen, interaction yang terjadi. Ngelihat komen, balas komen, notifikasi, itu bisa juga di situ di Business Suite. Jadi aman. Jadi ya, dan notifikasinya kayak dia mau unified, jadi mau menjadikan satu sih. Dan jujur banyak banget kan kalau ngandelin notifnya Instagram tuh jujur gue suka tenggelam tuh. Tapi kalau kalau misalnya buka di Business Suite kelihatan yang belum dibaca yang mana, yang udah dibaca yang mana. Jadi ya Allah, ini ternyata dari 2 hari yang lalu gue belum respon orang. Sering gue juga. Karena kelihatan di Business Suite yang mana yang udah dibuka, yang mana yang belum. Sedangkan di Instagram kan nggak jelas kan, semuanya cuman list dari atas ke bawah. Betul banget. Oke, lanjut ke Akang Fadil Zikri. Kan? Oke, lanjut. Nah, teman-teman, di 2020 ini pun kita udah bisa nge-remove follower. Kalau dulu kan kita kalau misalnya nggak suka dengan follower kita, misalnya ada satu follower yang padahal kita tuh nggak ngapa-ngapain, tapi ngeyel gitu di komen kita, suka nyinyir dan lain-lainnya, kita udah bisa nge-remove sih follower ini gitu. Jadi kita ngehapus follower yang tidak kita sukai, ataupun misalnya yang ghost follower gitu ya. Karena kalau dulu kan cuma blok aja, sekarang udah bisa blok sama remove follower. Lalu ada ini guide nih, baru kemarin saya cobain. Tapi kalau saya sendiri dapatnya telat nih.
Bang J sama Mas Ipan lebih dulu nih. Kalau saya bisa nih. Nah, guide ini lebih ke, kalau dulu mah ada di Facebook itu blogging nih, teman-teman. Kalau teman-teman dulu pernah nyobain blognya Facebook, itu mirip banget sama yang guide di Instagram. Cuma bedanya, kalau di guide Instagram ini, kita bisa ngambil konten-konten yang pernah kolaborasi dengan kita, dijadikan satu di si konten kita gitu. Nah, lalu ada Reel ini nantinya mirip si TikTok ya. Nanti yang si plus itu di bawah itu nanti katanya berubah menjadi plus untuk menambahkan video seperti di TikTok. Betul bukan begitu ya Mas Ipan ya? Kalau nggak salah update-nya tuh. Jadi tanda plus yang di tengah itu jadi buat reel sih kayaknya. Nah, jadi buat Reel ya. Gitu. Oke, lanjut Mas Ipan. Anjir, gue kebagian yang berat-berat amat ya. Salah urutan nih kayaknya. Oke, Instagram shopping. For your info, sebenarnya di 2019 itu shop itu sudah bisa connect ke Instagram. Sebenarnya kita sudah bisa nge-tag produk dari katalog manager ke Instagram. Tapi Instagram benar-benar baru merilis secara resminya itu di tahun 2020 itu. Dan itu pun akhirnya dia melalui trial dulu lagi seperti biasa. Dan akhirnya Indonesia yang lately ini baru kebagian. Pasti bagiannya terakhir deh Indo. Yang lain selalu keduluan. Nah, si Instagram Shopping ini benar-benar bisa, kalau di konten saya bilang merubah dunia persilatan Instagram ya. Karena jadi secara tidak langsung Instagram itu adalah campuran antara marketplace dan sosial media. Benar-benar kombinasi antara keduanya. Kita bisa langsung belanja di Instagram, kita bisa langsung nge-browsing, cari-cari produk di Instagram, bahkan di shopping itu ada explore-nya sendiri. Dan bisa langsung transaksi di dalam situ juga. Which is ini benar-benar merubah landscaping dari dunia marketing di Instagram. Tapi walaupun begitu masih ada beberapa user yang melaporkan kalau mereka itu belum bisa bikin namanya Instagram Shopping. Dan kalau saya perhatiin rata-rata, saya nggak tahu pasti kenapa alasannya, ada yang sudah dapat, ada yang belum. Tapi rata-rata yang belum dapat itu mereka yang followernya masih di bawah 1000-an. Tapi yang di atas itu rata-rata mereka sudah dapat. Mungkin ada kriteria tertentu dari si IG-nya antara yang sudah mendapatkan atau yang belum. Nah, next adalah kalau misalnya, bahas Instagram Shopping mungkin kita nanti agak panjang ya pembahasannya. Nanti di Q&A bisa kita sambil bahas juga, ada pertanyaan banyak pasti. Kemudian Insight Bio. Nah, Insight Bio ini benar-benar berubah di tahun 2020 ini secara tampilan dan ada beberapa bukan fitur sih bisa dibilang ya, perubahan cara melihatnya. Dan menurut saya yang sekarang tuh lebih detail dan lebih enak dilihat menurut saya perubahan di Insight-nya itu. Sedangkan kalau yang dulu tidak segamblang yang sekarang dan agak lebih rumit dicerna mungkin kalau untuk orang-orang yang baru melihat Insight itu apa. Tapi basically sih intinya sama. Hanya perbedaan tampilannya saja. Nah, kemudian share story. Ini kalau nggak salah kita bisa sharing, kita misalnya bikin story nih, jebret. Terus kita bisa sharing dari story-nya untuk menjadi post feed kita langsung. Jadi bagus karena apa? Karena kita bisa sistem duplikasi. Jadi gini, kita bisa bikin satu konten yang sama untuk di story dan di feed juga. Tapi jujur saya pribadi jarang menggunakan fitur ini karena beda sizing. Story itu ukurannya seperti apa dan feed ukurannya apa. Karena begitu dipaksain biasanya nanti akan ada bagian yang harus ke crop. Gitu. Mungkin fitur ini ada tapi tidak terlalu sempurna kalau menurut saya share story ini. Oke. Recap. Bang J, monggo. Oke. Jadi intinya teman-teman untuk beberapa, kenapa ini namanya perlu punya TikTok, bro? Ya, untuk recapnya sendiri, intinya... ini template, gue lupa ganti yang recapnya. Untuk Instagram sendiri di tahun 2020 ini banyak banget nih update-nya. Dan kalau misalkan ditanya, Bang J, ini jujur aja sih ada banyak orang yang membombardir akun Playboy Insap itu dengan pertanyaan-pertanyaan yang lucu-lucu sebenarnya. Kayak, Bang, ini kenapa ya kok insight saya nggak
nggak dapat impresi dari hashtag. Itu nomor satu, yang paling banyak tuh topnya, paling banyak banget yang nanya. Yang kedua, ada juga yang nanya, apa, Bang, ini insight gimana ya? Kok tampilannya sekarang kayak begini? Aku bacanya bingung, nggak detail. Itu ada lagi. Ada juga pertanyaan-pertanyaan yang masuk baik ke akun saya pribadi, ke akun Mas Ivan, atau mungkin ke akunnya si Kang Fadil. The point is, recap-nya ini di sini, saya akan bercerita ke teman-teman. Di sini kita kan semua adalah bisa dibilang penikmat akun environment di Instagram. Kalau seandainya teman-teman punya pertanyaan nih, ada yang sekiranya itu, Bang, ini kok terjadi perubahan A, perubahan B, perubahan C, for us, it's okay. Nggak masalah. Tapi permasalahan yang sering terjadi adalah Instagram dengan banyaknya pembaharuan yang mereka lakukan, terutama yang paling terakhir itu kan guide ya, sama Instagram Shopping. Jadi biasanya tuh suka ada yang namanya delay information yang bisa diserap oleh orang di Indonesia. Pertama-tama aja dari guide aja kita bisa dibilang salah satu termasuk negara yang belakangan banget nih. Sempat kemarin ada yang teriak-teriak, ini kok di Malaysia udah ada, ketika di Indonesia belum ada. Itu aneh banget sih dalam artian, kenapa ngurusin tetangga, urusin aja rumput sendiri gitu loh. Nah, untuk itu, kalau saya pribadi, langsung aja mau masuk ke tanya jawab. Kenapa saya mau ke tanya jawab? Karena biasanya nih dari user yang ada dan hadir pada malam hari ini, pasti experience-nya beda-beda nih. Ada yang udah dapat guide, ada yang kemarin nanya, Bang, ini kok guide gue nggak bisa di-save? Wah, itu lucu banget sih sebenarnya. Terus ada juga yang ngomong, Mas, ini yang dibilang gue udah baca kalau misalkan di story itu bisa di-share ke feed, tapi di aku kok nggak ada. Ya kan? Ada lagi. Jadi tanpa memotong waktu lebih banyak lagi, aku coba lempar ke teman-teman, kira-kira ada nggak nih cerita yang mau dibagikan ke kita bertiga, dan kita bantu ngejawab. Dan kalaupun belum ada jawaban dari kita, tandanya kita mesti ngeriset lebih lanjut, karena Instagramnya sendiri pun belum ngasih pengumuman lebih lanjut. Gitu aja Mas Ivan. Lanjut, kita buka langsung sesi aja. Ini ada pertanyaan dari Tehira. Mbak Tina, jam berapa sekarang di sana? Salah gue ya? Salah dong. Maaf, Tehira. Oke. Oh, Mbak Mutia. Kalau caption follow at XXX for more info juga nggak bisa. Iya, karena itu termasuk ke dalam engagement bait sih, Mbak Mutia. Boleh nambahin nggak, Bang Mas Ivan, Bang J? Nggak boleh. Iya, makanya Kang. Jadi gini teman-teman, kenapa Instagram update yang konten yang tidak akan direkomendasikan oleh si Instagram itu kaca dari YouTube, Instagram sama Facebook tuh. Kenapa? Sekarang di sekarang di YouTube tuh kan banyak banget ya konten-konten clickbait gitu. Konten-konten clickbait itu banyak banget. Kalau saya sering nge-YouTube gitu ya, saya tuh paling sering nge-YouTube dibandingkan Instagram sekarang tuh. Terus juga di YouTube sendiri juga konten-konten giveaway itu banyak banget gitu. Yang akhirnya Facebook sama Instagram tuh nggak mau seperti itu gitu. Mereka ingin berbeda dengan si YouTube ini. Kenapa? Mereka tidak mau kehilangan pengguna-pengguna setianya. Jangan YouTube kan sekarang penontonnya juga udah berkurang gitu. Mereka hanya jadi penonton-penonton kayak saya ini, kita tuh hanya ingin melihat konten-konten yang benar-benar menarik gitu. Contoh kalau saya pribadi Jerome Pauline gitu ya. Terus Chandra Liao, walaupun dia jarang sekali konten. Aulion, walaupun jarang banget gitu konten, tapi saya paling nonton yang seperti itu dibandingkan nonton-nonton yang konten-konten yang tidak bermanfaat. Jadi kebanyakannya isinya giveaway aja gitu. Ini pun pernah dibahas oleh Skinny 24 yang akhirnya mereka di 2020 ini pamit gitu. Nah, makanya menurut saya si Facebook sama Instagram ini yang akhirnya tidak mau lagi ada konten-konten giveaway gitu ya, konten-konten clickbait ataupun konten-konten apa sih itu yang engagement bait gitu ya, mereka nggak mau gitu, ingin seperti YouTube. Pokoknya mereka tuh ingin berbeda dengan YouTube, tidak mau kehilangan pengguna setianya, seperti itulah gitu kalau dari saya Mas Ipan dan Bang J. Oke, thank you Kang Fadil masukannya. Mbak Sinta DM for more info. Iya, harusnya itu masuk ke dalam clickbait. Suara. Oh, maaf. Mas Ipan. Maaf.
Jadi Mbak Sinta bilang DM for more info juga gitu. Berarti itu biasanya masuk ke dalam namanya clickbait juga. Mungkin kalau misalnya mau ngecek tuh bisa ngecek ke apa namanya yang di sini. Apa sih engagement bait itu? Nah, itu di Facebook dijelaskan dengan jelas engagement bait itu apa. Kayak react baiting, terus ada juga comment baiting, terus ada juga apa nih share baiting, ajakan orang untuk nge-share, tag baiting, ajakan orang untuk nge-tag, vote, ajakan orang untuk nge-voting dengan komen atau reaksi tertentu. Nah itu dijelaskan sih sama si Facebook. Jadi mungkin bisa dibaca lebih jelas. Kecuali mungkin gini dong, Mas Ivan, kecuali kalau misalnya nulis kayak gue di konten-konten yang kliennya apa sih like terus tuh komen terus tuh share itu masih tetap masuk explore Mas. Jadi gue nggak ngajakin mereka untuk like atau share, cuma tulisan like, save sama komen udah gitu aja. Ya itu mungkin kalau sekedar tulisan harusnya masih bisa masuk, tapi gue nggak tahu masih bias juga dalam sisi itu. Tapi yang jelas selama itu tidak menimbulkan ajakan orang untuk melakukan sesuatu, kayak ini react baiting kan ya. Asking people untuk react to the post include like, love, haha, wow, sad, angry gitu. Jadi ajakan orang untuk bereaksi ke postnya itu harusnya nggak masalah. Tapi balik lagi, gue nggak tahu seberapa besar mereka menitik beratkan sisi yang tadi Kang Fadil bilang, yang kalau ada like, kayak komen dan kawan-kawan itu. Karena itu nggak ada ajakan kan, basically cuma ngasih informasi, ini tombol like, ini tombol komen gitu kan. Ya, betul. Dan sepertinya memang hanya Tuhan dan Instagram yang bisa menjawab pertanyaan itu. Oke, terus dari Mas Muhammad Farhan Febrianto. Kalau kayak di ending post ada, share ke temanmu, like jika suka, dan komen jika ingin bertanya. Ya sama Mas, ini termasuk dalam engagement bait juga. Betul, masuk kayak Taira, tapi akun Nikmir apa ya? Yang kontennya ngajakin perang kok masih ada ya Mas? Ngajakin perang, maksudnya gimana? Nongol teh. Nikmir apa ya? Baru itu yang punyanya Nikita Mirzani itu loh Mas. Kan kalau tadi dijelaskan engagement bait itu kan yang kayak misalnya konten-konten yang istilahnya merusak lah ya istilahnya kayak gitu. Itu kenapa masih ada ya konten-konten yang seperti itu. Jadi ngajakin perang, ngajakin ribut, ngajakin apa, kan ada tuh beberapa artis yang mungkin untuk meningkatkan follower atau meningkatkan biar dilihat lah kayak gitu. Nah, aturan yang disebutkan yang di sini tadi tuh yang masuk ini itu diberlakukan sejak kapan gitu loh, yang disebutkan sama Kang Ivan, Mas Ivan tadi. Oke, Taira, memang banyak sih yang banyak melakukan pansos istilahnya ya untuk hal-hal seperti ini. Pansos. Nah, ini si Instagram itu yang saya sebut rekomendasi konten itu adalah ibaratnya gini, kita boleh untuk kayak, bukan boleh sih, maksudnya kita mau ngotot nih, misalnya tetap posting giveaway atau posting yang kayak ngajakin perang itu, tapi nggak akan masuk ke dalam rekomendasi kontennya si Instagram. Rekomendasi konten itu seperti apa? Seperti kayak masuknya explore, terus dia masuk ke dalam top hashtag, dan kawan-kawan itu nggak akan masuk ke dalam konten yang direkomendasikan oleh Instagram. Tapi kalau berulang-ulang, dia melakukan hal yang sama, ngajakin perang terus, akhirnya bukan cuma kontennya yang tidak direkomendasikan, akunnya yang tidak direkomendasikan jatuhnya. Nah, tapi kalau misalnya memang dia melanggar dalam arti benar-benar mengajak kepada kekerasan, bullying, terus aktivitas organisasi sosial yang menuju ke terorisme, jualan follower dan like yang mungkin ada levelnya ya, aku nggak tahu levelnya seperti apa, itu bisa langsung di take out iklan itu, bukan iklan, akunnya bisa langsung semena-mena diblok sama Instagram. Tapi levelnya yang benar-benar berat seperti itu, Taira. Jadi menjawab pertanyaannya adalah kontennya akan ada, nggak akan diblok, tapi nggak akan direkomendasi oleh Instagram. Kecuali kasusnya yang memang benar-benar kayak terorisme, bullying, pornografi yang benar-benar jelas banget gitu. Kayak
waktu itu aku pernah cerita juga kalau nggak salah, aku nggak sengaja gitu beli kolam renang kecil buat anak, terus dia lagi berenang, saya masukin ke story, langsung di take down sama Instagram karena dianggap mengandung unsur pornografi gitu. Tapi kalau misalnya kayak jatuhnya cuma ngundang haters, itu mungkin nggak langsung di take down sama Instagram. Tapi kalau misalnya memang melanggar community guideline yang tadi, nggak akan direkomendasi. Jadi itu bedanya, Taira. Level beratnya adalah di take down, sedangkan level ringannya tidak direkomendasikan. Semoga terjawab ya, Teh. Iya. Oke, mantap. Mas, mohon maaf Mas, saya Farhan Mas. Monggo, Fan. Oh iya, Tadi monggo Mas. ya saya ini Mas yang apa? Yang engagement bait. Tadi tuh kan kayak contohnya Mas pernah Mas nge-follow ini nggak akunnya Big Alpha ID? Sorry, Ya. saya bukan promosi, saya maksudnya buat contoh aja. Dia itu setiap di postingannya itu di belakangnya kayak gitu Mas, kayak likes, share, and comment. Tapi saya bingungnya itu selalu rame gitu postingannya gitu. Itu gimana Mas ya? Nah, Mas Farhan, ini jawabannya sama kayak Taira tadi sih. Hmm. Boleh ngupload seperti itu, tapi nggak akan masuk ke rekomendasi konten. Nah, sedangkan walaupun nggak masuk dalam rekomendasi konten, mungkin dia kan sudah punya basis followernya atau basis audiensnya yang sudah tinggi, ya kan? Jadi walaupun tadi ya Mas ya. jadi walaupun dia nggak masuk ke rekomendasi konten, nggak masuk ke explore atau kawan-kawan, dia udah punya base audiensnya cukup tinggi, jadi akan tetap ke share tuh konten ke follower dia yang sering interaksi sama dia. Kayak contoh misalnya ya kayak si Kang Dewa juga, misalnya si Kang Dewa Ika Prayoga, dia kan 500.000 tuh. Walaupun dia posting yang kayak ketik ya jika kalian setuju, kan tetap aja itu konten tetap akan ke distribute ke follower-follower dia, walaupun nggak masuk ke dalam explore atau rekomendasi konten gitu, Mas Farhan. Sama di ini juga Mas, di explore gue juga udah berubah loh. Udah jarang banget konten-konten microblog loh. Kalau dulu banyak banget konten microblog. Padahal kan gue udah jarang interaksi ya di Instagram itu, baik secara konten-kontennya microblog, konten-konten yang gue suka yang lain, misalnya kayak motor, mobil, terus misalnya tentang bencana alam kayak gitu. Nah sekarang konten microblog tuh udah nggak ada sama sekali nih di Itu gue tahu Kang jawabannya. Si Instagram itu tahu baru nikah. Jadi otomatis yang ditampilin explore itu cewek-cewek semua, betul nggak? Enggak, salah. Justru yang tampil tuh kayak ini, kayak binatang gitu. Terus kayak pemandangan kota kayak gitu, Bang. Kayak motor, mobil tuh udah nggak ada sama microblog tuh. Malah konten-konten yang nggak pernah gue lihat justru. Ya, sepertinya dia tuh memang merubah algoritma explore-nya juga somehow di belakangnya. Betul. Itu saya lihat juga ada banyak perubahan explore. Saya lebih bervariasi ketimbang sebelumnya. Jadi pasti akan ada efeknya dengan update sebesar-besar ini ke dalam algoritma si rekomendasi kontennya juga. Terutama dengan dia mengeluarkan statement rekomendasi konten, itu pasti algoritma langsung banyak perubahan tuh. Nah, makanya hati-hati teman-teman kalau misalnya ada yang suka bilang ini cara masuk explore, ini cara masuk top hashtag, pertanyakan lagi aja. Karena kita bertiga aja nggak ada yang berani untuk nge-share gimana caranya masuk explore. Iya, gitu. betul. Nggak pernah ada yang bikin. Tidak ada. Tidak ada di kita bertiga. Terima kasih Mas ya. Ya, sama-sama Mas Farhan. Mbak Mutia, untuk di Business Suite ketika scheduling bisa pilih cover. Aku pakai buffer untuk scheduling, tapi nggak bisa pilih cover, dan akhirnya jadi cover malah hitam pas sudah terupload. Coba monggo, ada yang bisa jawab nggak? Nah, ini mau menjawab yang buffernya apa Business Suite-nya nih? Kalau Business Suite-nya maksudnya. Oke. Business Suite sampai sekarang sih memang di Business Suite belum ada fitur yang namanya upload thumbnail ya. Cuman bukan berarti ke depannya itu nggak akan ada. Mungkin aja akan ditambahkan kan. Karena memang bener nih, ini maksudnya perkataan dari Mutia bagus banget. Karena kekurangannya untuk upload video, terutama video panjang yang levelnya IGTV dan lain sebagainya, harusnya kan di Instagram sendiri itu mereka ada upload videonya, ada upload thumbnail-nya sendiri, model kayak YouTube, Kang Fadil. Betul. Di Business Suite itu memang belum ada opsinya. Tapi sekali lagi bukan berarti nanti ke depannya nggak akan ada, tapi pasti akan ada update lebih lanjut lagi sih, gitu. Setuju Bang.
Oke, Kalau di lanjut buffer sih Mbak. nggak bakal mungkin ada kalau di buffer. Iya sih. Dan aplikasi pihak ketiga itu belum ada sih yang bisa menyediakan itu juga ya. Nggak ada sama sekali. Udah nyoba buffer, Hotsuite, Sprout sosial, tidak ada sama sekali. Oke, Mbak Jelita sekarang. Guide itu jadi gimana fungsinya? Apakah seperti pin message yang teratas mau kita tonjolkan atau bagaimana? Nah, monggo Kang Fadil. Nah, Bang C, kan saya belum nyobain. oh gitu. Emang, tapi lu udah dapat kan, Kang? Udah, tapi bingung mau bikin apaan, masih bingung. Mungkin gini sih, kalau aku bantu ngejawab, kan kalau nggak salah kemarin juga Jelita pernah nanya, I think fungsinya buat apa ya Mas? Simple. Kalau dari aku sendiri kacamatanya, itu simple. Fungsi utamanya adalah buat kita nge-recycle konten kita atau nge-refurbish kontennya kita yang kita milikin nih. Contoh, waktu kemarin itu kan saya pribadi di guide akun saya udah saya buat, akun yang saya kolaborasi, saya bikin satu guide sendiri terpisah, jadi orang-orang yang pernah collab sama saya bikinkan guide sendiri. Kalau ditanya efeknya apa nih? Nah, efek yang saya pribadi rasakan dan efek yang kontennya saya yang ada di tempat orang saya masukkan ke dalam guide ini adalah engagement-nya naik. Engagement-nya naik dalam artian, oh ternyata contoh, misalkan ternyata ini Instagram Begundal pernah collab bertiga nih waktu itu. Saya, Mas Ivan, sama Kak Fadil pernah bahas Altex ya Kang ya? Iya. Nah, dari situ ketika saya klasifikasikan ke dalam satu guide sendiri, jadinya engagement itu kan postingan mungkin udah ada beberapa bulan yang lalu, tapi dapat new fresh engagement padahal konten lama. Karena kan yang sering kejadian nih, biasanya kalau teman-teman yang microblogging itu mereka mikir, wah konten ini saya udah naikin 3 bulan lalu nih, saya mau buat ulang desainnya saya bagusin, ininya saya tambahin, segala macam tambahannya lah. Kalau sekarang udah nggak perlu bikin 2 kali, lebih tepatnya dengan guide kita bisa promosikan konten kita yang lama. Karena kebetulan nih pertanyaannya juga bagus, saya bakal mau bikin guide terpisah untuk konten LinkedIn saya. Karena konten LinkedIn saya udah terpendam jauh di bawah. Saya mau coba naikin lagi dalam bentuk guide. Jadi intinya adalah untuk nge-repost atau nge-recreate engagement baru dari konten kita yang sudah lama. Poin utamanya sih positif nomor satunya yang saya rasakan itu. Cuman kalau nantinya akan ada tambahan lagi, mungkin kita bisa share lagi di Begundal Instagram. Lanjut Mas Ivan. Ini kayaknya Mbak Jelitanya sempat keluar terus baru masuk. Mbak Jelita kejawab ya pertanyaannya. Jel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, insya Allah mudah-mudahan kejawab. Kalau nggak jawab, nggak jelas, monggo ditanya lagi Mbak Jelita ya. Terus masuk ke siapa nih? Mas Grandi Astrotama. Kalau action bait dalam bentuk gambar juga tetap kebaca sama Instagram ya, Kang? Monggo. Monggo, siapa yang mau jawab? Gimana? Nggak kedengeran? Action bait dalam bentuk gambar juga tetap kebaca sama Instagram ya, Kang. Jadi kebaca tetap. Karena jadi gini teman-teman, si Instagram ini kan punya yang namanya teknologi machine learning nih. Machine learning itu udah bisa ngebaca konten kita gitu. Nah, dia tuh mempunyai teknologi yang namanya optical character recognition atau OCR gitu. Si OCR ini itu bisa membaca sebuah gambar ataupun foto. Nah, kan gue lupa istilahnya itu apa. Intinya mah si Instagram ini mempunyai teknologi itu yang dimana nanti bisa ngelihat konten kita tuh apa sih jenisnya. Apakah berbau kekerasan, apakah berbau yang tentang diet contohnya ya, pelangsing dan yang kayak gitu. Makanya kenapa ketika kita misalnya ingin iklan obat pelangsing gitu ya, obat diet, obat pemutih, kenapa suka di-ban? Karena memang udah bisa ngebaca itu si Instagram sendiri begitu. Mungkin ada tambahan Mas Ivan? Ya, jadi dia udah bisa mencium bau-baunya itu seperti apa, bau-bau tidak sedap, udah langsung kelihatan tuh. Karena dia memang bukan hanya bisa membaca di caption, tapi dia bisa membaca di image itu tentang apa, ada tulisan apa di dalam image-nya. Itu dia sudah bisa langsung mengenali. Jadi baik engagement bait-nya itu ada di gambar ataupun di caption itu tetap sama aja.
Oke, Mbak Yeni, ini pertanyaannya agak mirip nih. Fungsi dari guide itu seperti apa? Apakah lebih efektif dibanding highlight atau story? Mungkin tadi udah kejawab sama Bang J ya. Udah kejawab sama Bang J. Atau kalau misalnya mau lebih jelas, itu kalau nggak salah siapa yang udah pasang? Kalau nggak salah ada di akun Mbak Yeni buka Instagram. Akun kalau nggak salah namanya playboy.insyaf. Ya, playboy.insyaf kalau nggak salah namanya. Jadi masuk aja ke situ. Itu nanti ada guide-nya kelihatan. Jadi home, tag, guide, sama IGTV tuh. Itu guide itu seperti apa? Jadi guide itu adalah kurasi atau kumpulan dari beberapa konten kita yang sudah ada ke dalam satu kategori atau kelompok. Jadi dia kayak mengelompokkan konten. Bukan konten juga, tapi bukan konten saja, tapi bisa mengelompokkan produk juga, bisa mengelompokkan places juga. Gitu. Jadi misalnya kayak gini, Bang J ini kan ada ngebahas tentang LinkedIn nih minggu lalu, terus sebulan lalunya ada ngebahas lagi tentang LinkedIn, 2 bulan lalu ngebahas lagi tentang LinkedIn. Kan orang kalau misalnya pengen tahu LinkedIn doang bacanya mental-mental kan. Nah sama Bang J itu bisa dikumpulin jadi satu ke dalam guide. Jadi itu orang cukup buka guide-nya kelihatan semua konten tentang LinkedIn. Semoga terjawab Mbak Yeni ya. Coba dicek aja kalau nggak salah nama akunnya Playboy gitu. Mas Farhan ya. Bang, untuk IG Shop itu kita wajib ada website ya kalau mau jual barang. Kalau tidak ada website gimana? Nah, ini yang gue suka nih. Yang ditunggu-tunggu pertanyaannya. Oke, saya serahkan Ini yang jawabannya ke Mas ya, Fikar. Coba kita Pasti bakal ada yang nanya ini ya, bener nggak? Pasti bakal ada yang nanya ini ya. Udah ketemu. Moga siapa yang mau jawab? Bebas, gue mau jawab boleh. Belum update. Belum update. Facebook Ya juga belum update. Jadi salah. Gue udah nanya di Telegram. Jadi begitu kita bikin IG Shop itu kita harus bikin yang namanya katalog. Dan setelah bikin katalog itu kita harus bikin juga yang namanya shop. Nah, jadi itu urutannya. Mas, mungkin katalognya dijelasin dulu Mas, katalog di mana ini? Oh iya, sorry di Facebook. Jadi kalau kita ke Facebook Business itu ada pilihan untuk kita bikin katalog manager. Itu ada pilihannya. Terus itu kayak Mbak Jelita bisik-bisik. Terus habis itu di dalam Business Manager juga ada yang namanya shop. Nah, kita harus bikin tuh katalog itu yang berisi produk. Jadi produk-produknya kita upload ke si katalog. Cok. Kita punya 10 produk, kita upload ke katalog semuanya. Shop adalah settingan untuk shopnya. Nah, saat kita bikin shop di situ, itu ditanya, nanti transaksinya mau terjadi di mana? Apakah lo punya website sendiri? Atau lo nggak punya website, jadi pure mengandalkan si Facebook katalognya, atau mau dikirim ke messaging. Messaging itu apa? Kayak Messenger atau WhatsApp. Gitu. Jadi ada 3 tuh. Jadi jawabannya adalah, walaupun tidak punya website, bisa nggak? Bisa. Tetap trafficnya nanti akan bisa bertahan di dalam si katalog manager. Katalog manager sebenarnya bisa menerima pembayaran ya, kayak kartu kredit atau kartu debit, tapi hanya US. Sayangnya saat ini di Indonesia belum tersedia. Tapi kalau misalnya messaging, berarti kalau misalnya ada yang mau beli, akan terkirim langsung ke messagingnya. Bisa Facebook Messenger atau WhatsApp. Gitu. Jadi bukan berarti nggak punya website, nggak bisa punya IG shopping. Semoga terjawab Mas Farhan. Soalnya baru update ya Mas Ivan ya. Kalau gue kan udah update. Kesian sekali ya gue ya. Kan lo senior, kakak paling tua. Mas, nambahin. Jadi teman-teman kalau... Sorry, silakan Bang J. Iya, mungkin nambahin sedikit sih terkait tadi ada, kan kita bisa lompat ke messaging ya. Nah, ini nih lucu nih. Karena kebetulan tadi pagi kita bertiga habis ngumpul, terus enggak sih dari tadi malam lebih tepatnya, kita ngumpul, terus kita ngomong, kira-kira yang nggak punya website gimana ya? Bisa nggak ya make ya? Terus apakah akan jadi permasalahan ketika ada yang namanya Instagram Shopping kita tapi nggak punya website? Terus saya pribadi lagi megang akun klien baru nih, terus saya coba ngetes di IG dan di Facebooknya mereka, tanpa website apakah bisa pakai atau tidak? Bisa. Langsung ke WhatsApp? Bisa. Tapi pertanyaannya adalah, WhatsApp yang masuk ini nanti di-generate dalam bentuk apa? Apakah
mesti masukkan www. TMI pokoknya intinya dalam bentuk nomor baru atau nomor yang memang teman-teman harus masukkan di fanpage-nya teman-teman. Nah, saran dari saya yang sudah berhasil saya lakukan, masukkan WhatsApp number yang memang dikhususkan untuk bisnisnya teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau mencoba dengan TMI/nomor telepon, saya sendiri nggak merekomendasikan karena dari tadi pagi saya menemukan akun-akun yang justru bermasalah karena menggunakan URL terpisah. Kalau URL-nya masih sama, insya Allah aman. Gitu sih, mau nambahin itu aja. Takutnya ke-ban-nya, Mas. Bang J, tolong lanjutin dong. Gue mau ke toilet bentar. Iya, boleh. Oke, tadi sampai mana ya pertanyaannya? Pertanyaan Mas Farhan yang IG shopping. Oke. Kang Leng bacain itu ya, Kang? Boleh bentar. Coba sambil ngeliat. Nah. Oke. Nah ini nih, kalau ajakan itu ada di dalam desain konten kita, apakah sama juga itu engagement based? Oh itu udah dijawab ya tadi dari Kang Fikar ya. Sudah jelas sekali. Halo Nikita, cenah aduh ini Kang Fikar. Nah, Mana nih? Gua berarti habis itu ya. Gua nanya langsung aja ya. Boleh. Silakan. Iya, itu misalnya kayak gini Bang J. Bang J kan masih melakukan tuh aku lihat misalnya di slide keberapa. Sebelum coba save dulu. Itu kan sebenarnya engagement based juga ya? Betul. Nah, katakanlah pertanyaanku begini. Kalau misalnya ada larangan dari bukan larangan ya, ada mati ya. Ada guidance dari Instagram. Oke. Terus bagaimana caranya kita mati lagi. Gimana caranya bikin konten kita tuh diketahui orang gitu. Yang pertama. Yang kedua, gue baca kontennya Mas Ivan tuh. Yang ada update-nya Instagram, nanti caption itu bakal bisa di-search di... Ya. Ada SEO-nya lah gitu. Di fitur Instagram. Itu kayaknya, Instagram gitu nanti. Tolong sekalian ceritain aja Kang, gitu gimana maksudnya gitu. Oke, silakan Bang J. Kirain gue lu mau jawab. Gue yang jawab yang SEO-nya aja deh. Oke. Sebenarnya gini, kalau misalkan teman-teman cermatin lebih lanjut, ini kalau jawaban dari saya pribadi, mungkin Mas Ivan punya jawaban pribadi, Kang Fadil juga punya jawaban pribadi. Cuman kalau dari saya pribadi itu, kenapa saya masih pakai dalam bentuk ajakan? Jujur kalau misalkan dilihat, mungkin di beberapa konten saya, di slide ke-4, ke-5, atau ke-6 biasa posisinya, apakah itu rupanya ajakan? Kan saya justru merekomendasikan ke teman-teman. Kalau memang dinilai bermanfaat, ya silakan di-save. Kalau enggak, ya nggak apa-apa, it's okay. Sekali lagi, itu poin pertama. Poin kedua, kan seperti yang tadi sudah diinformasikan sama Mas Ivan, bahwasanya sebenarnya hak prerogatifnya content creator ataupun konten creator untuk bisnis ataupun untuk microblognya dia, apakah boleh digunakan apa enggak? Sekali lagi, masih boleh digunakan, tapi disarankan enggak. Beda ya, jadi tolong dipisahkan mana yang tidak boleh atau yang tidak disarankan gitu. Jadi kalau misalkan apakah boleh atau tidak, kalau saya pribadi sih masih menggunakannya. Kenapa saya masih menggunakannya? Karena ajakan yang bentuknya bukan ajakan sih, lebih tepatnya itu pemberitahuan. Kalau memang mereka mendapatkan manfaatnya, kita kan tidak bisa memaksa orang, oh iya nih kontennya ternyata bagus. Ya kalau menurut mereka bagus, saya kasih kebebasan untuk dia milih untuk nge-save atau tidak. Kalau nggak bagus, enggak juga nggak apa-apa, tidak masalah. Seperti itu sih kalau jawaban dari saya. Mungkin Mas Ivan atau Kang Fadil punya jawaban yang beda, silakan. Oke, gue bantu ya. Oke. Halo dulu Kang. Ada Mas Ivan. Udah silakan. Kirain gue nggak ada Mas Ivan. Jadi ya memang sih benar kata Bang J. Intinya boleh untuk tetap melakukan seperti itu. Untuk melakukan giveaway pun atau engagement based, monggo silahkan, nggak masalah.
Tapi balik lagi resikonya kemungkinan tidak akan masuk ke dalam rekomendasi konten. Itu aja. Bukan berarti dilarang sama IG. Bukan berarti akan di take down kontennya atau akunnya enggak. Tapi ini yang saya jelaskan adalah rekomendasi konten. Jadi nggak akan masuk ke dalam explore, nggak direkomendasikan gitu. Dan rekomendasi konten kan ada explore, ada top hashtag, ada apa lagi suggested post gitu-gitu. Itu perbedaannya di situ. Terus kalau masalah dan lagi gini Mas Ivan, Bang J, kalau saya pribadi ini kalau misalnya masih menggunakan kayak gitu, karena saya pribadi nggak berharap masuk explore sih. Yang penting bikin konten, kalau bermanfaat ada yang share alhamdulillah, kalau enggak ya udah nggak apa-apa gitu. Karena kan balik lagi ke si audiensnya gitu, yang baca apakah bermanfaat atau tidak gitu. Makanya kenapa Bang J juga masih melakukan itu, karena Bang J sama Mas Ivan kayaknya nggak terlalu mikirin expo dari dulu juga gitu. Nggak pernah gitu. Saya melihat, gue mau masuk alhamdulillah bonus, nggak masuk ya nah, sudah. itu betul, kita bertiga mah nggak terlalu mikirin konten kita harus viral. Makanya kita semua bertiga ini selalu mengatakan kepada teman-teman jangan terlalu memikirkan harus masuk expo, tapi teruslah lakukan bikin konten yang menarik gitu untuk audiens gitu. Karena gini, kalaupun kita menghindari itu yang namanya nggak masuk rekomendasi konten ya, itu kita hindarin. Tapi konten kita blee, terus ya tiba-tiba dapat kesempatan kita explore walaupun imut gitu, kayak saya bilang cuma 5, tetap nggak akan berkembang. Jadi betul. Quality content is still number one. Dan kalau misalnya tetap mau melakukan giveaway atau engagement based, monggo, tapi ya resikonya kemungkinan besar tidak akan masuk ke dalam rekomendasi konten. Itu aja. Betul. Terus masalah caption itu ya, Kang Fikar ya? Yang SEO. Caption ya, SEO. Jadi si IG, tapi ini belum, jadi anehnya yang sudah kedapatan itu di 6 negara berbahasa Inggris seperti US, UK, Kanada, Brebes gitu, itu udah kedapatan. Brebes. Nah, Indo belum karena beda bahasa kan. Jadi mungkin mereka harus menyesuaikan algoritma multi language yang mereka dulu. Ya, tapi itu pun anehnya saya cari pengumuman resminya itu nggak dapat gitu. Tapi fitur itu sudah ada, sudah dirilis di 6 negara itu, dan bocorannya justru didapat dari majalah The Verge itu, yang dia mengklaim dia dapat pengumuman langsung dari si Instagramnya, dan semua informasi yang terkait dengan hal itu mengerucut ke si The Verge itu semua. Makanya di saya akun Instagramnya yang saya cantumkan sebagai sumber adalah si The Verge itu juga, karena memang satu-satunya dia yang mempublish itu berdasarkan statement dari orang Instagramnya. Nah, jadi intinya apa? Kan memang saat ini Instagram itu sudah bisa men-track ini di dalam image-nya itu isi kata-katanya apa, caption-nya apa. Dan dia sudah mengharuskan sebenarnya ya, hashtag, caption, image itu harus relatable. Jangan sampai ibaratnya image-nya itu tentang mobil, hashtag-nya itu tentang opor ayam, nggak nyambung. Jadi itu benar-benar harus relate. Nah, sebenarnya ini fase kedua mereka. Jadi dalam arti, karena kayaknya mereka mau nyentuh nih, bau-baunya kalau kata Mas Radius, bau-baunya mereka mau nyentuh ke ranah search engine. Betul. Ke ranah Google. Tapi mungkin mereka masuk ke phase 1-nya dulu, which is mereka mengutilize search engine di dalam IG-nya dulu. Ke depan mereka bisa membuka tuh no-follow-nya mereka. No-follow. Menjadi bisa ke-track sama konten Google. Google. Karena memang waktu itu kan saya sempat prediksikan kalau si Instagram itu akan jatuhnya seperti kayak content distribution seperti YouTube. Betul. Orang nggak perlu lagi harus follow untuk bisa dapat engagement yang tinggi. Di YouTube kan itu sudah terjadi kan. TikTok juga sama terjadi. Dan kayaknya arahnya si IG juga memang menuju ke situ. Jadi makanya saya selalu mengkampanyekan, buat apa cari follower, justru harusnya lu cari customer. Gitu. Setuju. Sepakat Mas Ivan. Jadi memang itu juga udah diprediksi sama gue dari dulu sih. Kayaknya Instagram ini bakal bertahap sih Mas. Karena ketika semenjak dia ngikutin Snapchat, ngikutin platform lain, dia tuh nggak mau kalah nih si Instagram ini nih. Kalau Facebook kan ya masa bodoh gitu, karena memang sampai sekarang juga si penggunanya masih yang paling banyak gitu. Cuman di Instagram ini dengan banyaknya platform baru kayak TikTok gitu ya, mereka tidak mau tersaingkan gitu ya, apalagi dengan YouTube-nya sendiri dengan yang ada muncul IGTV dengan monetasinya gitu. Nah, memang pasti bakal
walaupun nggak tahu kapan ya, tapi akan muncul di Google dan terindeks oleh Google konten-konten kita. Makanya buatlah konten yang menarik mulai dari sekarang gitu. Setuju. Setuju. Semoga terjawab Kang Fikar ya. Ini sampai mana dah? Terakhir yang kalau ajakan itu ada di dalam konten ya. Oh nggak salah ya. Yang nanya Fikar aja. Oh, Nikmir Nikita Mirzani. I love Nikita teh. Dia lagi. Oke. Kang Fikar lagi nih, kalau nggak direkomendasikan kok viral ya? Apakah itu karena dari offline yang viral ke bawah ke online? Itu belum kejawab ya? Belum. Udah jawab sebenarnya dengan pertanyaan yang lain, Mas. Oh. Yang tadi yang apa best follower. Oh iya. Lanjut, nggak penting, gue cuma iseng. Mas Julian, untuk kuliner apakah harus punya web? Nah, ini Kang Fadil jagonya, monggo Kang. Nah, monggo jagonya mana? Kalau misalnya untuk yang basisnya lokal ya, Kang Julian itu butuh website tuh, karena sekarang juga di Bandung nih para owner kuliner ini pada bikin website ke saya gitu, pingin SEO-nya naik gitu di Google Bisnisku, di Google-nya sendiri, karena kan banyak juga kemarin tuh kayak orang-orang dari Jakarta tuh sebelum PSBB dan sesudah PSBB tuh membludak nih ke Bandung, macet juga di Bandung, baik itu di Bandung kotanya, kalau di Kabupaten Bandung Baratnya di Lembang gitu ya, banyak juga yang nge-search gitu ya, pas saya lihat di Google Trend itu makanan enak di Bandung atau makanan enak doang gitu ya, kan makanan enak doang juga udah kedeteksi gitu, lokasi terdekat tuh di mana sih, karena kan sekarang si Google itu udah menggunakan geolocation atau geotagging gitu, jadi sekarang udah banyak owner-owner di Bandung ini, para pengusaha kuliner ini membuat website gitu, karena dia ingin si posisinya itu ada di atas ketika orang nyari makanan enak di Bandung atau makanan rekomendasi di Bandung, seperti itu. Tergantung sih buat Mas Julian sendiri bikin atau enggak, itu tergantung kembali lagi gitu. Goals-nya mau apa gitu. Tambahan Mas Julian, mungkin dibilang web itu kudu punya, ya penting, tapi bukan berarti kalau nggak punya bisnisnya nggak bisa jalan. Nah itu dua hal yang harus diperbedakan, tapi akan lebih bagus kalau misalnya punya. Makanya terutama untuk yang industri kayak di Bandung itu kan persaingan ketat banget. Kalau mereka nggak punya mah ya udah ketinggalan banget. Kayak ayam geprek aja banyak banget saingannya Mas Ivan. Gitu. Ayam geprek yang paling rame itu, terus juga nasi Padang di Bandung tuh yang saingan itu. Nasi Padang bukan nasi Padang yang di pinggiran jalan, tapi yang restorannya gitu. Saingannya banyak banget di Bandung. Oke, lanjut Mas Leader Iwan. Kang, saya baru banget daftar IG Shopping, sedang proses review. Berapa lama Kang prosesnya? Connect ke FB page dan website. Monggo teman-teman. Ini kalau saya pribadi, siapa tuh yang nanya tuh Mas Ivan? Leader Iwan. Mas Iwan. Oh, Mas Iwan. Kalau saya pribadi ini membantu sekian, ada Radius, ada Inala, Gonze, saya bantu tuh. Terus juga ada 2x2, banyak banget ya. Nah, itu tuh macam-macam. Ada yang 2 hari keterima, ada yang 2 gagal, ada yang 3 hari baru keterima, ada yang 1 hari keterima, ada yang 5 hari itu keterima. Gitu. Ada juga yang gagal gitu, ada yang 2 hari, yang gagal itu 2 hari sama 3 hari. Jadi nggak tentu sih. Ini kalau pengalaman saya ngebantuin akun-akun Instagramnya klien saya, itu ada yang cepat, ada yang lambat gitu. Itu sih. Kalau Bang J sendiri gimana Bang? Nah, kalau aku ngasih tambahan sih sebenarnya the point is bukan seberapa lama waktu untuk verifikasinya ya, gampangnya kan itu kan. Daripada mikirin waktu verifikasinya, lebih baik kita mempersiapkan apa yang memang dibutuhkan untuk verifikasinya. Contoh, itu kan yang paling utama. Karena kalau misalkan teman-teman mikirnya, kok temen gue 2 hari, gue 5 hari, gue 2 minggu gitu. Itu mah nggak penting ya. Kalau buatku pribadi, yang penting adalah tahu runtunannya apa aja biar bisa diterima. Contoh, misalkan teman-teman siapin, kalau misalkan saya pribadi kan bukan cuma main di Facebook, keluarganya Facebook, Instagram itu kita bilang keluarganya Facebook lah ya. Cuman kalau aku pribadi karena biasa megang korporasi, untuk main di LinkedIn aja kita baru bisa dapat yang namanya verified account as a customer, as a corporation,
Di situ aja kita mesti nyiapin siup, yang namanya apa namanya? Intinya sih DP surat-suratan yang berhubungan sama pembangunan perusahaan, bisnis. buat bisnis itu kita lengkapin dulu. Kalau misalkan mikirin kok cepat atau lambat, ya itu sih cuma sekedar waktu, karena yang teman-teman harus sadar, ini kan pandemi nih, banyak banget nih orang yang berbondong-bondong lompat dari offline ke online. Kalau memang ada pertanyaannya terkait dengan masa tunggu yang lama, buat aku pribadi punya teman yang kerja di Facebook Indonesia, dia bilang antriannya, kalau misalkan itu kan mereka nyebutnya tiket ya. Jadi kalau setiap ada orang yang minta review, itu namanya satu tiket. Dia bilang sama saya pribadi, harinya tiket gua yang antri sekitar 12.000. Kebayang kan? Jadi berapa lama? Sementara pas aku tanya, terus orang di kantor semua nge-review. Enggak, gue sendiri. Atau kadang, oh enggak, gue berdua. Jadi kalau misalkan masalah lama, selama jalannya teman-teman benar, nggak perlu takut, paling hanya dipending. Biasanya sih dapat antrian belakangan. Tapi ingat sekali lagi, surat-suratnya dilengkapin dulu aja sih. Itu yang paling utama. Lanjut Kang Fadil. Iya. Sekarang mau gini udah sebenarnya kalau dulu kan perlu yang namanya SIUP, PDP gitu ya. Nah, sekarang udah ada yang namanya NIB, nomor izin berusaha, nomor induk berusaha atau nomor izin berusaha gitu. Saya lupa Nomor lagi. izin Nomor berusaha. izin Jadi usaha, teman-teman Bang. cukup itu aja. Nah, nomor izin berusaha intinya bikin itu aja udah cukup kok buat Instagram lah gitu. Kalau dulu kan harus SIUP, TDP lah dan lain-lainnya lah. Itu udah ada sih, Kang, Surat kalau keterangan itu. usaha. Oh, udah ada. Ada. Udah kalau udah ada mah Kang gitu. Tinggal ditunggu aja Kang. Pak, ini tunggu aja antriannya. Oke. Mantap. Ya, mohon bersabar, Mas. Ya. Mohon bersabar. Ini ujian. Mohon bersabar, mohon. Oke, dan lanjut dari Mbak Yeni. Kalau kita upload foto yang sama berulang-ulang, efeknya apa dari machine learning Instagramnya, Kak? Siapa mau jawab? Udah, gue dah. Oke. Aku akan tanya balik lagi ke Mbak Yeni atau mungkin ke teman-teman semua. Kalau misalnya akun Instagramnya diisi dengan foto selfie kita yang sama terus-terusan setiap hari, kira-kira followernya atau teman-temannya bakal ngomel nggak Mbak Yeni? Jadi aku nggak nanya dari sisi machine learning Instagramnya dulu nih, tapi dari followernya. Misalnya saya ngupload foto saya nih yang kayak gini, cetek tiap hari tuh saya kirim ke Instagram. Kira-kira follower saya pasti muntah kalau melihatnya, terus pasti ngomel. Jadi bukan masalah si machine learning-nya, tapi itu lebih ke etika sih. Lebih ke etika. Dan juga pasti akan ketangkap sama Instagram. Kok ini konten yang sama diupload terus-terusan. Akhirnya dia akan berpikir juga kalau misalnya quality konten kita tidak berkualitas. Itu sih. Jadi semoga terjawab ya. Lanjutkan. Oke, lanjut. Ya udah kejawab. Oke, Mas Koko. Kalau untuk account jualan kita tulis di caption Sitia untuk order, klik link di bio, apakah masuk engagement bait? Ya, Lanjut balik. Kang. Sebenarnya udah kejawab ya tadi ya Mas Koko ya? Udah kejawab ya. Berarti mohon maaf di skip ya Mas Koko ya. Mas Koko, apakah Tokotok bisa menjadi website untuk IG shopping? Nah, ini pertanyaan penting nih. Jadi apa sih tadi teh? Sorry. Buat IG shopping ya Mas Ipan ya? Tapi websitenya pakai Tokotok untuk IG shopping. Iya. Yang nanya siapa Mas Ipan? Bang Andrew Sebastian. Oke, Bang Sebastian aja ya. Mas Koko yang nanya, bro. Mas Koko. Oh, Mas Koko. Mas Koko, untuk 2x2, untuk Tokotok sendiri bisa kok. Karena yang klien saya itu yang 2x2 itu pakai Tokotok. Saya bantu setting, itu bisa karena sekarang si 2x2 ini udah mau kolaborasi, udah di ACC lah isinya tuh kolaborasi dengan si Facebook kayak Shopify, kayak BigCommerce, terus kayak apalagi Circlo yang udah kerjasama lebih duluan dengan si Facebook gitu ya. Nah, si Tokotok ini udah sebenarnya udah deal gitu ya. Tinggal logonya si Tokotok ini muncul di si Facebook itu sendiri. Itu bisa, cuman kelemahannya di Tokotok, sorry bukan jelek-jelekin
punyanya teman gue, ini Tokotalk punya teman gue, CEO-nya itu teman gue sendiri. Cuman kekurangannya dari Tokotalk, lu nggak bisa masukin SEO di produk lu nggak bisa masukin SEO di setiap lu bikin postingan artikel gitu. Lu cuma bisa masukin SEO itu di halaman awalnya saja gitu. Jadi daripada lu pakai Tokotalk, sayang-sayang beli mahal gitu dengan harga 250.000 sekian per bulannya, kalau dikaliin setahun itu berarti sekitar berapa? 12.500.000, 15 jutaan kurang lebih gitu ya, kurang lebih 15 juta. 15 juta, sorry. Ya 15 juta ya kalau 2,5 juta ya. Terus ada juga yang 250.000 per bulan nih kan, 250.000. Nah, intinya kalau misalnya membeli website itu, cari yang websitenya itu untuk SEO optimization. Jadi SEO friendly lah si websitenya gitu. Daripada sayang-sayang di Tokotalk mahal tapi SEO-nya nggak bisa dimanfaatin semaksimal mungkin. Kalau pertanyaannya untuk shopping, IG shopping bisa, cuman itu lagi, balik lagi. Lo bikin website kan pasti buat ngembangin bisnisnya Kang Koko gitu. Gitu sih kalau dari saya Kang. Terima kasih. Oh, Andrew-nya udah jawab tuh, Kang. Andrew udah jawab tuh, Andrew Sebastian. Ya, balik lagi benar kata Pak Fadil, tergantung purpose-nya apa. Kalau misalnya memang purpose-nya untuk long term, ya memang online shop website sendiri memang jadi alternatif. Tapi misalnya kalau misalnya purpose-nya adalah short term dan kita nggak punya budget, bolehlah monggo masuk ke Tokotalk juga. Jadi tergantung tujuannya mau seperti apa. Mas Andrew semoga terjawab. Justru lebih murah pakai WordPress, Mas Ivan. Ya, Kang, nggak semua orang bisa atuh, Kang. Iya sih, bener sih. Cuman kalau misalnya pingin buat jangka panjang, nanti bisa belajar sama saya, Mas Koko gitu. Si Kang Iwan juga sering nanya ke saya walaupun ada pertanyaan yang belum gue jawab karena sorry Mas Iwan, gue lagi sibuk kerja kemarin. Nanti gue jawab pertanyaan. Oke, terima kasih. Lanjut ke Mas Yulian. Ini bukan pertanyaan, Ding. Pertanyaan, Ding. Karena lagi ada beberapa pegang UMKM. Kalau web kuliner dilarikan ke GoFood atau GrabFood bagaimana? Maksudnya dilariin gimana, Mas Yulian nih? Apakah dia lari-lari? Tolong dipertegas. Nongol lah Mas Yul. Muncul lah. Nggak ke web. Nggak ke web. Maksudnya gimana Mas Yulian? Maksudnya piye Mas, kok tambah pusing saya? Jadi kan kalau misalkan dia nggak mampu buat web gitu segala macam mengadakan web, nah dia kan punya layanan GoFood sama GrabFood. Nah gimana? Kalau webnya diganti ke GoFood seperti itu bisa nggak kira-kira? Ini maksudnya ngomongin link yang di Instagram? Iya. Oh, oke. Bisa. Bahkan tadi kan di slide tadi sudah disebutkan kalau misalnya Instagram itu menyediakan tombol khusus untuk order food. Jadi gua mandi dulu tadi soalnya. Oh iya. Udah wangi belum? Jadi itu bisa bisa benar-benar ada satu tombol khusus, jadi nggak perlu ditaruh di link bio bisa dipakai yang lain lagi, dan itu kalau diklik bisa dikirim ke si GoFood atau GrabFood-nya. Jadi pertanyaannya bisa mau itu ditaruh di link bio ataukah dikhususkan menggunakan action button sendiri, bisa dua-duanya. Oke, mending ditampilin dikit, men, biar dia nggak bingung order itu di mana. Oke, siap. Bray, buka di akun itu, Mas Yul. Apa? Nama akunnya tuh playboy.insyaf. Playboy.insyaf. Gue lupa mulu. Kalau nggak salah itu namanya playboy.insyaf. Coba buka aja, Mas. Gue follow dulu ya. Sekali lagi saya ingetin ya, hati-hati jangan lihat fotonya. Iya, report spam aja tuh. Report spam aja sekalian. Bentar. Next. Oke, ini gak ada pertanyaan lagi nih teman-teman. Seriusan. Aman dong. Mas Candika izin gabung, monggo. Gak ada pertanyaan lagi. Silakan, monggo. Ini ada pertanyaan. Dulu. Nggak tahu mau nanya apa. Tanya hobi, cita-cita boleh, silahkan. Boleh. Business Suite itu apa ya? Sama kayak Facebook Creator Studio. Oh, ini siapa nih mau jawab? Mau lo apa mau ya? Bebas. Lo kah? Gantian. Oke. Pertanyaannya dari
Mas Bro Grandi nih. Simpel aja sih, Mas. Kalau pertanyaannya, apakah itu sama? Jelas beda. Jelas dua aplikasi yang berbeda. Yang satu website, berbasis website, yang satu berbasis aplikasi. Tapi apakah fungsinya hampir mirip-mirip? Tipis-tipis nih kalau bahasanya? Iya. Dia bisa dibilang menyerupai, cuman memang ada tambahan-tambahan yang di masing-masing tempat juga ada perbedaannya sedikit, tapi fungsi utamanya memang untuk urusan scheduling. Cuman kan kalau Facebook Creator Studio itu buat versi di website, versi besarnya, sementara Business Suite itu di handphone Android. Nanti untuk yang dari handphone Apple, yang pakai namanya iPhone dan lain sebagainya, nanti kita akan selidikin lebih lanjut dulu, tapi yang jelas baru bisa di Android. Betul ya, Mas Ivan? Ya. Nah. Dia fungsinya selengkap di Creator Studio nggak ya, Bang? Nah, monggo Mas Ivan. Fungsinya sebenarnya balik lagi. Kalau misalnya ditilik, di Apple sudah tersedia nih 6 hari yang lalu. Oh, baru ya. Baru jadi 6 hari lalu. 6 days ago dia udah publish di iOS. Amin. Tadi pertanyaannya, sorry gue ke distract sama iOS, tolong bilang Mas. Fungsi Business Suite sama Creator Studio itu selengkap di Creator Studio nggak? Kan terkadang kalau di web itu lebih lengkap ya daripada app-nya. Beda, balik lagi, beda fungsi sebenarnya kalau boleh dibilang. Dua-duanya punya fitur scheduling. Cuman bedanya kalau di Creator Studio, itu pure khusus untuk scheduling. Pure. Ya. Khusus scheduling. Sedangkan di Business Suite ini, bisa macam-macam, yaitu notif muncul, kita bisa nge-reply komen bisa ngebales DM bisa, kita bisa bikin ads di dalam situ bisa juga, kita bisa ngelihat insight bisa juga, dan itu kita ngelihat dan notif, komen, reply, DM, dan insight itu dua-duanya ya, Facebook dan IG kita bisa lihat unified. Jadi itu sepertinya mencoba meng-unified kedua platform tersebut. Bridge-nya di tengah itu adalah si Business Suite itu. Jadi kalau dibilang fiturnya lebih lengkap mana ya, lebih lengkap si Business Suite itu pastinya. Dia punya beberapa fitur di luar dari Creator Studio. Sedangkan Creator Studio itu kan lebih untuk scheduling tok. Bedanya di situ. Tapi memang saat ini sih harusnya sudah aman dipakai. Memang waktu itu Bang J sempat komen ada bugs beberapa, dan memang ada juga yang melapor ke saya juga kalau habis scheduling nggak muncul. Tapi bukan malah ada yang sampai ngomel-ngomel loh, Bray. Kenapa, Bray? Jadi kan gini, kalau aplikasi baru ya, mau sekali berFacebook sekalipun, namanya aplikasi baru, itu pasti akan ada bugs. Mau mereka sudah melewati proses alpha, beta, UAT, segalanya, itu tetap namanya bugs akan kedetek. Bahkan sampai saat pun Instagram ini masih ada bugs-nya. Itu pasti. Nah, apalagi aplikasi yang baru. Jadi waktu itu ada nih ibu-ibu curcol dikit ya. Ibu-ibu, kalau nggak salah dia kena bugs-nya deh di Business Suite. Terus gue jelasin, ya misal ini kan aplikasi baru, jadi mungkin ada masalah beberapa bugs. Ini sebenarnya aplikasi resmi bukan sih? Mas jangan bohongin deh, ini sebenarnya punya siapa aplikasinya? Loh, kok dia jadi ngomel-ngomel? Tapi ya mungkin entah cara gue menjelaskan atau mungkin pemahaman dia yang kurang. Tapi basically namanya aplikasi baru pasti akan ada seperti itu. Tapi so far sih sampai saat ini kayaknya sih udah lebih lancar dari sebelumnya. Lebih aman sih. Lebih aman. Bahkan pada saat gue posting itu, gue sempat sebelum gue posting gue pakai dulu beberapa kali untuk ngetes, make sure kalau ini aman. Dan dari gue pribadi lolos semua. Sampai gue iseng, gue ngetesnya kan bukan ngetes skala normal, tapi ngetes anomali. Kalau dalam dunia programming disebutnya ngetes anomali. Jadi ngetes sesuatu yang aneh. Gue ngetes masukin video berdurasi 1 jam, masukin ke post feed, jebret gitu. Itu namanya ngetes anomali. Sedangkan post feed kan hanya bisa menerima 1 menit kan. Jadi mengetes sesuatu yang di luar kebiasaan itu gue tes tuh di Business Suite, jebret, bisa kok lancar gitu. Ya udah akhirnya gue yakin untuk gue posting. Tapi ternyata mungkin ada beberapa kasus tipe handphone yang beda atau apa, itu berpengaruh juga. OS-nya beda, pengaruh juga. Tapi so far saat ini sih belum ngedenger lagi komplain yang ada, dan harusnya udah lebih lancar. Itu dari yang waktu lu bikin konten itu, Mas. Kan sebenarnya gue juga mantauin tuh Business Suite udah
I think 3 sampai 4 kali upgrade ya di minta 4 kali, Bang. 4 kali ya? Iya, 4 kali, Bang. Nah, terus yang gue rasakan sih setelah upgrade yang ketiga, maksudnya dari install ke pertama, kedua, ke belakang makin lancar. Tapi sebelum kedua bermasalah dulu. Betul. Gitu sih. Apalagi yang dulu banget pas gue pertama kali adanya Facebook Ads tuh, gue pertama kali nyobain iklan, itu benar-benar banyak permasalahannya tuh. Nah, sama kayak waktu pertama kali Business Manager muncul, Kang. Ingat gak, Kang? Iya, betul. Ya, ingat gua. Semua orang ngerekomen, jangan ada yang pakai Business Manager, ngaco itu, masih nggak jelas, bugs. Sekarang kan kalau dulu kita ngiklan tuh langsung di Facebooknya ya, Bang ya. Iya, dulu itu ngiklan di Facebooknya, terus ada Facebook Manager, kita nyobain, masih error ternyata. Masih parah gitu kan. Tapi sekarang ya smooth, ya balik lagi. Yang namanya aplikasi pasti akan ada tahapan-tahapan seperti itu. Biasa testing. Biasa. Lanjut. Oh, Mas Yulian, bisa buat ads juga bisa, Mas Yulian. Tadi udah terjawab. Level ads-nya dia lebih simpel malah. Jadi nggak serumit Ads Manager, tapi nggak sesimpel Instagram di tengah. Betul. Untuk penggunaan bikin ads di si Facebook Suite ini. Oke, kayak nggak ada pertanyaan lagi nih Bang J kayaknya. Kang Fadil. Kayaknya aman. Kayaknya paham semua. Ada yang mau langsung bertanya lagi buat open mic aja, silakan aja sih. Bebas open mic. Gue mau minta tolong, boleh? Kaget gue. Astagfirullahaladzim. Kaget gua. Fikar kaget. Biasa gue mute lagi nih. Gue baru download. Jadi gue kan kemarin di band kan, itu aku lagi kontak tuh untuk di appeal lah gitu ya. Nomorku yang kemarin di band. Terus aku nyalain WhatsApp bisnis. Aku hubungin ke fanpage, bisa. Nah, alhamdulillah setelah diverifikasi di WhatsApp-nya, bukan di SMS gitu ya, itu ternyata banyak manfaatnya. Kalau untuk pasang iklan, jadi si customer itu bisa langsung, orang yang kita iklan, audiens kita tuh langsung bisa mencet, langsung bisa masuk WhatsApp. Dan itu terjadi gitu. Nah, terus aku scroll, ternyata setelah aku lihat gitu, nyambung dia ke WhatsApp ini, nyambung ke Facebook. Ada tulisannya unlink kalau mau diputusin linknya gitu ya. Nah, kemudian di bawahnya itu ada pilihan konekin ke Instagram. Nah, aku sekarang udah linkin, udah menghubungkan antara WhatsApp bisnisku ke Instagram gitu. Tapi belum tahu manfaatnya apa. Minta tolong diteskan gitu kalau bisa. Gitu. Kalau ngelink ke Instagram. Aku punya udah ngelink, tapi maksudnya kalau fanpage ini udah terasa manfaatnya ketika kita beriklan dan kita masukin tombol CTA di iklan tuh, di Ads Manager kan ada tuh. Mau tambahin tombol CTA-nya Messenger kah? Atau nggak langsung munculin tombol CTA-nya langsung Facebook, WhatsApp gitu ya. Itu udah langsung connect ke ini gitu. Jadi nggak usah perlu masukin lagi yang tadi Bang J bilang https://62 nomor 08 gitu, nggak perlu. Itu udah kejawab gitu. Caranya gimana tuh, Bro? Di WhatsApp bisnis ada menunya gitu, hubungkan atau nggak buka fanpage di pengaturan itu sudah ada. Aku udah lakukan. Nanti begitu kita masukin nomor, nanti Facebook ngirimin 6 angka OTP-nya itu ke nomor WhatsApp-nya gitu. Kita tinggal masukin, terus nanti terverifikasi bahwa verified gitu, sudah di ini kan. Terus di WhatsApp kita itu ada tulisannya unlink gitu, udah tombol merah. Jadi kalau kita pencet itu diputusin lagi linknya. Sama ketika kita menghubungkan fanpage kita ke Instagram kita gitu, kayak gitu mirip-mirip. Nah, terus di bawahnya tuh ada menu Instagram gitu. Nah, aku udah hubungkan gitu, cuma gue belum ketemu di menu Instagramnya. Ini manfaatnya apa? Tapi sudah terhubung gitu. Maksudku minta titip sama akang-akang semua, jagoan-jagoan, tolong diteskan gitu. Itu apa sih manfaatnya gitu? Boleh. Siap. Gitu. Tapi ada syaratnya, Mas Fikar. Apa tuh? Kalau ngomong jangan ngagetin lagi ya. Handsfree-nya merek apa ya? Jernih banget suaranya.
Oppo ini dua-dua Oppo. Enggak, itu suara dia memang menggelegar, makanya kayak begitu. Memang begitu orang Dulu, Timur memang begitu. iya tahu. Nyong Ambon ngerti Nyong Ambon. Ngerti dong. Karaoke kita? Karaoke dong. Kaum rotan Ambon. Oke, Mbak Mutia mau nanya nih, rencana mau live turnamen bulu tangkis di Facebook dan YouTube. Nah, tapi live-nya di FB page Jepang, bukan di FB page Indonesia. Itu caranya gimana ya? Kok belum pernah manage live? Maksudnya FB page Jepang tuh piye toh, Mbak Mut? Boleh Iya, di jadi open mic aja. Silakan. kan aku bagian sosial media untuk di Indonesia. Yang akan nyiarin secara live itu Facebook official dari Jepang. Oke. Gitu. Nah, itu caranya gimana ya? Pertanyaannya ini mau ngegabung, maksudnya live dan FB dan YouTube berbarengan atau beda? Iya, berbarengan, benar berbarengan. Oke, jadi mau lu ada yang mau jawab? Monggo, ntar gue nambahin pasti ada tambahan dari gue nih. Oke. Kalau dari saya pribadi, Teh Mutia, sepengalaman saya itu live untuk di negara Singapura ya. Itu asal kita loginnya pakai akun yang Singapuranya gitu. Jangan pakai akun yang Indonesianya, itu bisa tuh. Terus kalau misalnya ingin digabungkan antara yang Facebook dan si YouTube, itu ada lagi aplikasinya, cuma aplikasinya saya lupa gitu apa. Oh, jadi ada aplikasi tertentu gitu. Soalnya aku ada production house juga yang akan bantu untuk nayangin. Cuma untuk secara mekanismenya butuh di Indonesia ya. Loginnya itu gimana? Jadi gini Mbak Mutia. Jadi kalau streaming apapun bentuknya, mau bahkan IG Story, Facebook Live, YouTube, bahkan Zoom ini kan semuanya bisa di streaming. Sebenarnya kita nggak perlu login Facebook, password, username-nya, dan akses kawan-kawan. Yang kita butuhkan hanya jadi streaming URL, streaming key, sama itunya aja. Streaming URL sama streaming key-nya aja. Itu udah cukup untuk bisa masuk ke aplikasi pihak ketiga. Aplikasi pihak ketiga ada macam-macam nih. Ada OBS. OBS kalau pernah dengar itu yang biasa suka dipakai sama para YouTuber gamer itu biasanya pakai OBS dan buat nge-streaming. Kantor lama gue, Pak. Sering banget pakai buat nge-streaming desktop mereka langsung ke YouTube, langsung ke Facebook, dan bisa langsung ke beberapa platform. Nah, ingat nggak Kang, pertama kali kita bikin Tribinar, kita kan mau pakai Zoom OBS, campur yang IG pertama Story. banget. Ya, itu kan mau di-streaming ke IG Story Zoom-nya kita, tapi itu pakai OBS juga. Atau ada namanya StreamYard. Nah, StreamYard ini aplikasi berbayar. Aplikasi berbayar yang bisa dipakai juga, tapi ada gratisannya. Kalau nggak salah gratisannya itu maksimal berapa jam dalam 1 bulan. Nah, itu nanti bisa connect langsung ke Facebook, ke YouTube, ke Instagram gitu. Jadi pakai aplikasi pihak ketiga ya? Betul. Aplikasi pihak ketiga. Benar. Jadi yang penting nanti di settingan streamingnya itu dicari streaming key sama streaming URL-nya. Nanti itu yang dimasukin ke dalam aplikasi pihak ketiganya. Soalnya dari tim Jepang itu nanya tentang Facebook page Indonesia, jadi katanya mau di-joinin ke Facebook mereka. Kayak gitu, aku nggak tahu sih mekanisme gimana. Kalau di-joinin bisa, tapi sebagai branches. Kalau di Facebook page itu jadi ada kayak location. Ini fitur ini berguna untuk kayak misalnya satu perusahaan tapi punya cabang beberapa lokasi. Nah, setiap lokasi itu mau punya Facebook page masing-masing bisa, tapi nanti ada induknya, nanti ada cabangnya. Oh, mungkin mereka mau kayak gitu kali ya? Mungkin mereka mau kayak gitu. Mungkin saya nggak tahu juga. Tapi biasanya pertanyaannya kalau cuma streaming harusnya bisa pakai aplikasi pihak ketiga itu tanpa perlu ganti login, username dan kawan-kawan sih. Tapi si production house-nya ini udah paham kan ya akan ada pihak ketiga? Biasanya kalau mereka udah handle streaming, mereka udah paham. Kalau mereka sudah terbiasa handle streaming ya. Oke. Mantul. Kalau StreamYard ya, StreamYard salah satunya Kang Fikar. Mantul. Pertanyaannya kayak tuntas nih. Mungkin habis ini kita mulai sesi underground-nya aja kali ya. Underground.
Undercover kalian. Boleh Bang J, itu Bang J ceritain juga Bang J gimana caranya bisa pakai IG shopping tapi nggak pakai website, itu berguna banget tuh. Tadi kan udah dibahas sama Ivan. Technically gimana gitu? Oh, gini aja sekalian nih, kita mau nanya. Jadi mumpung lagi ingat. Jadi setiap minggu kan kita selalu ada meeting kecil di kita bertiga nih, mau bahas apa nih minggu depan gitu kan. Nah, jadi mulai sekarang kita mau lempar nih ke teman-teman. Mau nitip apa buat minggu depan. Jadi minggu depan tuh kita mau bahas apa. Kita terima masukan, nanti habis itu kita lihat yang mana yang paling ideal untuk dibahas. Karena kalau tiba-tiba ngebahas gimana cara nikah cepat, nggak akan ngebahas. Tapi kalau kontennya yang related dengan sosial media marketing, monggo. Mungkin itu topiknya cocok buat Bang J, Kang Ivan. Oh, ntar dia belum pengumuman kok, ntar gue todong. Iya. Habis Bang ini J sama Anabel gimana tuh? Nona, bicara Nona. Sabar Kang. Jadi sekarang gue tanya dulu, minggu depan ada titipan topik nggak buat dibahas di minggu depan? Adain polling aja ntar di grup. Nah, dari hasil ini kita baru di polling. Tapi kalau sekarang IG shopping kali ya. Iya, setuju. Oke, teknisnya gitu. Branding, IG shopping. Oke. Udah dua nih ya. Ada lagi, nanti kita polling di grup. SEO off page. Ini dia nih. Oke, 3 tuh. Artinya apa tuh SEO off page? Artinya dilarang merokok. Ini kalau ada Kang Radius kayaknya bakal ini seru nih kalau ada Kang Radius. Ada Kang Radius nyamber langsung ini. Dan ya nggak apa-apa nih kalau ada Radius. Kang Candika ada tuh. Apa? Ada apa dengan Anabel dan Bang C? Oh. Oke, berarti kita doang nih ya, IG shopping, personal branding, sama off page ya. Kita coba pooling di grup ya. Jadi minggu depan kita ngebahas apa. Setuju? Sekarang kita dengar pengumuman dari Bang J. Nggak ada hubungan apa-apa. Gimana Bang J? Silakan. Tidak ada Anabel apa-apa. itu siapa, Bang? Anabel itu setan. Kalau nggak kenal Tina, dia bilang. Kenapa jadi pertanyaan Anabel? Lo lihat dong, bajunya ngepink malam ini kan. Kita butuh klarifikasi. Siapa dia, Nona? Ya, dua kan. Emang si Pikar Bang Mbak Jelita, klarifikasi Mbak. Ampun. Bapak jangan ngaku playboy. Oke. Skip. Ini direkam loh, masuk YouTube. Makanya jangan masuk YouTube dong. Yang ini jangan masuk YouTube dong. Dulu lah. Bisa. Terima kasih. Kita closing dulu. Yang dulu nanti ke pertanyaan underground. Fotoan dulu. Seperti biasa, buka video. By the way, thank you ya. Topik malam ini enak, seru banget. Banyak banget manfaatnya. Sama-sama. Teman-teman monggo buka foto, kita berfoto ria dulu. Kita foto dulu. Teh Jelita, Teh Tantit, terus ada siapa lagi? Teh Tina, Teh Mutia. Tina udah biasa Tina. Tina udah jam segini ya. Berarti di Wita itu di jam 11 malam kurang nih. Luar biasa. Masih pagi. Buat kita, Pak. Buat dia nih yang masalah. Tehira, tumben hilang nih Tehira. Oh, Tehira udah kabur duluan. Ada Kang Candika kayak penyiar radio tuh. Lagi Kang Bagus, Kang Iwan, Kang Yulian, ayo kita open kamera. SEO off page, gue baru dengar tuh maksudnya apa tuh. Menarik sih, website tuh menarik ya ilmunya ya, tapi maksudnya kan kemarin kan ada on page, ada off page, kan udah pernah dibahas tuh. Dan Kang foto dulu, jangan di Siapa Mas Yulian, Mas Bagus, Mas Iwan, monggo. Okay. Nah. Itu Esther ini. Mana itu Esther? Candika kok seperti kelinci ya? Candika imut-imut gitu, imut. Gue suka gayanya. Oke. Belum bisa on. Oke, nggak apa-apa. Ya udah, teman-teman semuanya. Gue yang screenshot ya. Oke. 3, 2, 1. Nona. Oke. Satu lagi.
Bang J, Bang J. 3, 2, 1. Pasar baru. Oke, langsung di grup tuh. Oke semuanya, terima kasih atas kehadirannya malam ini di Tribinar Instagram Begundal. Saya Ivan Anwar undur diri. Bang J silakan. Terima kasih. Maksudnya Bang J silakan, maksudnya apa? Maksudnya lu penutup, mundur diri juga. Oke. Terima kasih banyak teman-teman yang udah pada hadir malam hari ini. Terima kasih juga untuk masukannya buat lebih tepatnya jadi bahasan kita di minggu depan, karena bisa dibilang kita itu punya keterbatasan ya. Keterbatasan kita adalah kita nggak tahu audiens kita maunya apa, lagi butuhnya apa. Nah, masukan dari teman-teman ini berarti banget buat kita. Besok kita akan bahas untuk materinya apa, di grup kita akan polling. Dari situ baru kita tentukan pembicaranya apa. Itu pertama. Nomor 2, mungkin kita bisa undang orang-orang lagi yang bicara di tempat kita sesuai dengan request-nya teman-teman. Itu sih yang paling utama. Dari saya, Muhammad Kevin Jenendo Trisna, pamit undur diri dari Sudirman Park. Lanjut ke Kang Fadil. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah hadir dan teman-teman yang baru bergabung di malam hari ini. Jangan lupa untuk selalu stay tune di hari Selasa malam jam 8 malam sampai jam 10 malam. Dan jangan lupa untuk di-share cara-caranya karena ini sangat bermanfaat buat teman-teman UMKM yang ada di seluruh Indonesia yang saat ini sedang berjuang di tengah-tengah pandemi. Dari saya, Fadil Zikri Muhammad, mohon undur diri dari Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Balik lagi ke Bang J. Belum. Udah cuy, kagak ada habis-habisnya. Oke, terima kasih sekali lagi semuanya. Selamat malam dan sampai jumpa di minggu depan. Oke, bye, Esther.